Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1022, Hancurkan Keranjang Tentara. Aku akan kembali dulu. Setelah pergi, Liu Ming meninggalkan menara pusat dan berbelok ke arah pasar di sudut barat laut kota cahaya emas. Setelah setengah hari, ketika dia berjalan keluar dari jalan tertentu di pasar, dia penuh dengan keraguan. Seperti yang dikatakan Yin Jiuling hari itu, sumber daya Evil Ghostway sangat langka, yang tidak hanya menyebabkan harga yang sangat tinggi, tetapi juga beberapa barang yang relatif langka hanya bisa ditukar dengan barang. Dengan bahan binatang Yin, batu Yin yang dia dapatkan dari tentara-tentara hantu dan jutaan batu roh, dia hanya bisa menukar beberapa set bendera formasi teleportasi sederhana dan beberapa set susunan perangkap. Adapun senjata spiritual untuk menghancurkan pesona, itu tidak hanya mahal, tetapi juga beberapa senjata spiritual tingkat rendah. Senjata spiritual pemecah pesona kelas atas untuk mematahkan pesona bahkan sulit ditemukan. Tetapi baru saja, dia mengetahui dari seorang murid yang menjual senjata spiritual pemecah pesona bahwa sebagian besar pemimpin regu tentara cahaya emas memiliki beberapa senjata spiritual pemecah pesona kelas atas di tangan mereka untuk misi mereka. Ketika dia menghubungi Min Rong, pemimpin timnya, melalui susunan dis, dia mengetahui bahwa dia sedang menjalankan misi dan tidak akan dapat kembali ke tim dalam waktu setengah bulan paling cepat. Ini menempatkan dia dalam dilema segera. Jadi dia hanya bisa kembali ke pasar dan mencari lagi. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan tertutup di menara utama Golden Light City, seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk bersila sambil mendengarkan laporan dari dua pria di depannya. Mereka adalah Hao Yue Tongzi dan Penatua Gu Yue. Adapun cara menghentikan murid mata-mata agar tidak sepenuhnya berubah menjadi hantu, aku belum memikirkan solusi yang baik untuk saat ini. Apa yang dapat kita lakukan sekarang adalah mengingat kelompok murid terbaru terlebih dahulu. Adapun murid mata-mata sebelumnya, kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memanggil mereka kembali. Adapun apakah itu berhasil, itu terserah takdir. Kali ini terima kasih kepada Liu Ming bahwa kami mendapat informasi penting ini. Jika kami mengetahuinya nanti, saya khawatir rencana kami akan diketahui pihak lain, menghasilkan situasi pasif. Pria tua itu memelintir janggutnya dan berkata dengan ringan. Penatua, jangan khawatir, saya akan memberikan instruksi tentang masalah ini sebentar lagi. Pria parubaya berwajah dingin Gu Yue mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, selain itu, saya ingin melaporkan kepada Penatua Yao bahwa akhirnya ada beberapa petunjuk tentang para murid yang hilang. Menurut informasi yang Liu Ming dapatkan dari Sue Hu, murid-murid ini tampaknya ditahan oleh pasukan hantu di lereng Hering Roh. Karena lereng Spirit Vulture jauh dan berada di belakang benteng musuh, jadi kami belum mengambil tindakan substantif untuk saat ini. Mengerti, jika kita dapat mengirim seseorang untuk menyelinap ke lereng Hering Roh, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa berita. Orang tua itu menjawab dengan sedikit berpikir. Hao Yue dan aku telah mendiskusikannya. Kami berencana mengirim Liu Ming lagi, dan kami akan mengirimkan dua tim untuk membantu mengalihkan perhatian musuh. Setelah penyelamatan berhasil, mereka akan segera kembali. Pria parubaya berwajah dingin itu menjawab dengan suara yang dalam. Saya tidak akan bertanya tentang penyelamatan khusus, tetapi operasi ini harus dirahasiakan. Jangan waspadai level atas pasukan hantu. Ada banyak pesona di lereng Hering Roh. Hao Yue, Anda meminjam senjata ajaib dari puncak awan zamrud Anda, Break Army Basket, kepada Liu Ming sehingga dia tidak dapat menyelesaikan misi tanpa menarik perhatian. Pria tua berambut putih itu terbatuk ringan dan memberi perintah ringan. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Hao Yue Tongzi mau tidak mau menunjukkan sedikit keraguan setelah mendengar ini, tapi dia menangkupkan tinjunya, membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia dengan lampu hijau. Keponakan Gu, saya telah melihat Liu Ming ini sebelumnya. Meskipun bakatnya rata-rata, keberanian dan karakternya luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia telah memenangkan kemuliaan bagi sekte kami dan membuktikan kekuatannya berkali-kali. Jika Anda memiliki kesempatan, ingatlah untuk memberinya beberapa petunjuk. Dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Pria tua berambut putih itu berhenti sejenak, lalu dia memberitahu pria paruh baya itu. Dimengerti, jika tidak ada yang lain, saya akan mundur dulu.
Setelah pria parubaya berwajah dingin itu menangkupkan tinjunya dan menghilang dari ruang rahasia. Mungkinkah pasukan hantu jahat benar-benar mengimplementasikan rencana itu? Sepertinya aku harus cepat. Setelah Gu Yue pergi, lelaki tua berambut putih itu menggumamkan beberapa kata lagi, lalu dia bermeditasi. Pada saat yang sama, Liu Ming masih sedikit mengernyit saat dia mencari senjata spiritual pemecah pesona yang cocok di pasar. Tepat saat dia berjalan keluar dari toko sederhana, lampu hijau muncul di depannya, lalu seorang anak laki-laki berusia 13 tahun terungkap dari sana. Dia adalah penatua Hao Yue. Murid memberi hormat kepada Master Junior Hao Yue. Liu Ming tertegun sejenak, lalu dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Saya khawatir tidak mudah bagi keponakan murid Liu untuk menemukan senjata spiritual yang cocok di sini. Hao Yue Tongzi tersenyum sedikit. Tuan Junior benar, memang tidak mudah untuk menemukannya. Liu Ming tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Hehe, penatua Gu dan aku lupa memberimu senjata ajaib pemecah pesona ini. Hao Yue Tongzi tertawa dan membalikkan satu tangan saat dia berbicara. Keranjang bunga halus muncul setelah memancarkan kecemerlangan putih. Liu Ming hanya bisa merasakan aroma menyegarkan melayang ke arahnya. Keranjang bunga ini seukuran 2 kepalan tangan. Itu ditenun dari tongkat bambu seputih salju. Tongkat bambu memiliki pola roh yang halus dan halus, memancarkan cahaya spiritual yang redup. Ada beberapa bunga putih sederhana di keranjang yang memancarkan aroma halus. Hao Yue Tongzi mengulurkan jari dan menunjuk ke keranjang bunga di udara. Aliran uap air putih terus disemprotkan dari bunga putih, berubah menjadi lapisan tipis kabut air putih. Sosok Hao Yue Tongzi berangsur-angsur menjadi kabur. Hanya dalam 3 detik, keranjang bunga menghilang dalam kabut bersama dengan aroma bunga, dan Hao Yue Tongzi juga menghilang dari udara. Menyaksikan semua ini, Liu Ming tidak bisa membantu tetapi bergidik dalam pikirannya. Dia dengan cepat melepaskan pikiran surgawi, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Keranjang bunga ini sangat ajaib. Tiba-tiba, ada gelombang fluktuasi lain di depannya. Seiring dengan aroma yang akrab, sosok yang samar-samar muncul. Hao Yue Tongzi memegang keranjang bunga secara bertahap muncul. Keponakan murid Liu, ini bukan hanya senjata ajaib yang dapat menghancurkan pesona, tetapi Anda juga dapat mengaktifkan wewangian bunga untuk menyembunyikan Anda di saat-saat kritis. Ini adalah harta rahasia puncak awan zamrud saya, yang umumnya tidak pernah dipinjamkan kepada orang lain. Sekarang Anda memiliki misi penting dan Anda adalah keturunan Liu Yin, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Pastikan untuk menyimpannya dengan benar. Hao Yue Tongzi berkata dengan ekspresi serius, lalu dia mengeluarkan slip batu giok putih dan menyerahkannya kepada Liu Ming bersama dengan keranjang bunga. Terima kasih, Junior Hao Yue Guru. Liu Ming pasti akan memenuhi harapan Anda dan berusaha untuk menyelamatkan murid-murid Sekte Tai King yang ditahan. Liu Ming mengambil keranjang bunga dan slip giok dengan gembira. Setelah berterima kasih, dia menyimpannya di cincin Sumeru. Oke, 2 tim lainnya sudah berangkat. Dalam setengah bulan, mereka secara bersamaan akan meluncurkan serangan mendadak pada hantu di dekat lereng Hering Roh. Perjalanannya panjang, kamu harus pergi lebih awal juga. Hao Yue Tongzi mengangguk dan berkata. Dimengerti, aku akan berkemas dan segera berangkat. Liu Ming menangkupkan tinjunya dengan hormat dan menjawab. Setengah jam kemudian, cahaya hitam muncul dari gerbang kota cahaya emas dan terbang ke kejauhan. 3 hari kemudian, di dataran abu-abu, sesosok hitam bergerak cepat. Tiba-tiba, di rerumputan lebat, sosok hitam itu berhenti. Dia mengangkat tangannya, dan setumpuk bendera formasi warna-warni melesat dan menghilang ke sekitarnya. Segera, beberapa lapisan cahaya spiritual melintas dan bergabung dengan padang rumput. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak akan menyadari bahwa ada susunan teleportasi sederhana dan beberapa mantra perangkap kecil. Sosok itu menggunakan pikiran surgawi untuk memindai situasi di sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, dia melintas dan menghilang ke padang rumput. 7 hari kemudian, di atas pegunungan rendah, 7 pion hantu dengan tombak terbang perlahan. Itu adalah pasukan tentara hantu yang berpatroli di dekatnya. Pemimpinnya adalah letnan hantu dengan periode kristalisasi basis budidaya tahap selanjutnya. Itu memiliki wajah merah dan penampilan yang agak jelek, tapi itu sedikit lebih tinggi dari prajurit lainnya. Tiba-tiba, di gunung di depan,
sesosok hitam berlari melewatinya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah seorang gadis montok dengan tule hitam. Kapten, ada situasi. Sebuah pion hantu kecil melangkah maju dan melaporkan dengan lembut. Omong kosong. Saya tentu saja melihat sosok yang begitu besar. Wanita ini penuh dengan yin qi. Dia bukan seorang kultivator manusia, tetapi dia tidak lemah. Dia sudah berada di tahap kristalisasi selanjutnya, tetapi dari klan mana dia berasal? Mungkin saya bisa menangkapnya untuk membentuk kultivasi ganda, maka saya tidak jauh dari menerobos kemacetan ke negara pelet Sudo. Letnan hantu itu membuat senyum jahat. Hehe, Kapten, kamu bisa dipromosikan menjadi kapten hantu saat itu. Pion hantu pendek juga mencibir. Segera setelah itu, pasukan diam-diam mengikuti gadis berbaju tule hitam. Gadis berbaju tule hitam itu berhenti di sebuah baskom dan melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Pada saat ini, udara hitam keluar, dan beberapa pion hantu telah mengelilinginya. Kapten, saya merasa ada yang tidak beres. Wanita ini sepertinya membuatku takut. Tidak jauh di udara, pion hantu pendek di belakang kapten hantu bergidik dan berkata, "Kau pengecut. Bahkan jika wanita ini kuat, dia hanya berada pada tahap kristalisasi selanjutnya. Ketika susunan hantu ini selesai, kita bisa menjebaknya sampai mati." Kapten hantu berkata dengan jijik. Pada saat ini, gadis berbaju tule hitam tiba-tiba menoleh ke belakang dan membenamkan diri ke tanah. Bab 1023, Infiltrasi. Tidak, wanita ini juga bisa melakukan liang tanah. Saat berikutnya, ketika kapten hantu ingin menggali ke dalam tanah, gadis berbaju tule hitam muncul lagi dalam sekejap. Dia tersenyum dan menunjuk keningnya. Puff. Petik 2. Di dahi gadis berbaju tule hitam, tanda jengger emas tiba-tiba muncul dan mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Begitu kapten hantu dan pion hantu pendek disinai oleh cahaya keemasan, mereka langsung membeku. Pada saat ini, cahaya pedang ungu menyala dengan peluit yang jelas, menebas kepala dua hantu. Pada saat yang sama, di belakang pion hantu lainnya, seorang anak laki-laki berbaju hijau muncul dan menembakkan api abu-abu dari mulutnya. Setelah beberapa suara mendesis, pion hantu ini diam-diam menghilang ke dalam kehampaan dalam api abu-abu. Gadis berbaju tule hitam dan anak laki-laki berbaju hijau secara alami adalah dua hewan peliharaan spiritual Liu Ming, Xier dan Feier. Di atas bukit yang tingginya lebih dari 300 meter, Liu Ming sedang melihat lembah yang bergulir di kejauhan. Angin gunung yang mengamuk, bercampur dengan kerikil, terus-menerus menerpa kemejanya, membuat suara mengepak. Sudah setengah bulan sejak dia meninggalkan Golden Light City. Perjalanan ini jauh lebih mulus dari yang dia bayangkan. The Spirit Vulture Slope terletak di tempat terpencil yang jauh dari benteng utama pasukan hantu. Dia mengambil jalan memutar, jadi dia hanya bertemu dengan beberapa pasukan partol tentara hantu. Di bawah kombinasi hewan peliharaan spiritualnya, dia menyingkirkan mereka dengan mudah. Langit di atas lembah di kejauhan kini diselimuti awan hitam, membuat cahaya semakin redup dan kabur. Seluruh lembah menjulang di yin qi abu-abu. Sulit untuk melihat situasi di sana dengan mata. Lembah itu tingginya hanya sekitar 3.000 meter. Ada sedikit salju di puncak gunung. Lereng tinggi seperti burung pemakan bangkai masih bisa dilihat. Mata Liu Ming tertuju pada lereng bukit ini. Tidak diragukan lagi, lereng yang bisa mencapai awan adalah tujuan dari perjalanan ini, lereng Hering Roh. Pada saat ini, di tanah di sampingnya, massa udara hitam meluncur, secara bertahap mengembun menjadi sosok yang halus. Itu adalah gadis cantik yang terbungkus tule hitam, Xier. Melapor ke Master, sepertinya lembah itu tidak dijaga ketat. Hanya ada beberapa pion hantu yang menjaga pintu masuk tepat di depan. Pion hantu yang berpatroli di dekatnya telah dibersihkan olehku tanpa sepengetahuanku. Xier mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali. Dua tim lainnya seharusnya sudah tiba di dua benteng terdekat 2 hari yang lalu. Kekuatan utama pasukan hantu yang ditempatkan di sini seharusnya telah ditarik. Liu Ming berbalik ke samping, melirik dahi Xier dan berkata. Karena Xier secara tidak sengaja memakan telur si Chen secara tidak sengaja, ada tanda jengger emas di dahinya, dan temperamennya telah mengalami beberapa perubahan. Sekarang ketika dia telah berubah menjadi bentuk manusia, jejak dahinya tumpul dan perilakunya juga sama seperti sebelumnya. Jika ada makhluk hantu di dekatnya,
dia kadang-kadang tanpa sadar akan berubah kembali menjadi bentuk kalajengking tulang, dan dia akan melepaskan cahaya keemasan untuk menghalangi makhluk hantu itu. Namun, temperamennya juga akan menjadi sedikit mudah tersinggung, tapi untungnya, dia masih bisa mengikuti perintah Liu Ming. Menguasai. Ayo pergi saat pertahanan lawan lemah. Tapi lereng Hering Roh ini tampaknya terpesona oleh semacam pesona, jadi aku tidak bisa menyelinap masuk dari bawah tanah. Xier sepertinya melihat sedikit perenungan di mata Liu Ming, dan dia melangkah maju untuk mengingatkannya dengan lembut. Tidak apa-apa, ayo pergi ke pintu masuk di belakang Spirit Future Slope. Liu Ming kembali ke akal sehatnya dan menginstruksikan Xier. Xier menjawab, lalu dia berubah menjadi udara hitam dan menghilang ke dalam tas kulit. Segera setelah itu, Liu Ming membuat gerakan untuk menyalurkan totem Ce Huan untuk menyembunyikan auranya, lalu dia berlari menuju lereng Hering Roh diam-diam. Bagian belakang dari Spirit Future Slope adalah sebuah bukit terjal yang menanjak ke atas. Lereng itu hampir tandus. Hanya ada jalan berliku yang tidak lengkap yang bisa mencapai lereng. Sepanjang jalan setinggi 1.800 meter, sebuah platform dengan ukuran beberapa lusin meter muncul di depan Liu Ming. Di dinding gunung di ujung peron, ada pintu batu yang tampaknya biasa. Ada Yin Qi samar yang datang dari pintu batu. Menurut slip batu giok yang ditinggalkan oleh Sue Hu, ada jalan keluar rahasia di belakang lereng Hering Roh, tetapi itu dibuat dengan semacam pesona yang rumit. Seseorang hanya bisa keluar darinya, dan tidak bisa masuk dari luar. Dikombinasikan dengan deskripsi di slip batu giok, ada kemungkinan bahwa ini adalah pintu batu. Liu Ming memindai pintu batu dengan pikiran surgawi sebelum berjalan perlahan ke arahnya. Ketika dia mendekat, Yin Qi menjadi lebih kuat. Setelah dia berhenti di depan pintu batu, dia melepaskan lapisan sisik ungu hitam pekat di telapak tangannya sebelum mengulurkan tangan untuk menyentuh pintu batu. Pintu batu memancarkan cahaya abu-abu samar secara instan. Rune abu-abu memantul keluar dan mengelilingi telapak tangan Liu Ming tanpa suara. Saat berikutnya, dia hanya merasakan mati rasa di telapak tangannya, dan dengungan datang di pikiran surgawinya, lalu tubuhnya berkedut beberapa kali seolah-olah dia terkejut. Liu Ming buru-buru menyalurkan serangga tiruan pikiran, dan perasaan dingin mengalir langsung ke kepalanya. Pada saat yang sama, dia buru-buru mundur 3 langkah ke belakang. Cahaya abu-abu di gerbang batu juga menghilang ketika telapak tangannya dilepas darinya. Liu Ming mengangkat telapak tangannya dan melihat bahwa ada beberapa helai sutra hitam seperti kehidupan yang tersisa di telapak tangannya, mencoba menyerang ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Untungnya, tubuh fisiknya berbeda dari orang biasa, dan dia telah membuat persiapan lebih awal, jika tidak dia akan terpengaruh. Ini adalah pesona pertahanan khusus yang menggabungkan kekuatan spiritual dan erosi Yin Qi. Jika itu adalah pembudidaya periode kristalisasi lainnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap awal Real Pellet State akan sangat menderita karena secara terang-terangan menyentuhnya dengan telapak tangan kosong. Setelah menghilangkan Yin Qi di telapak tangannya, dia mengeluarkan sekeranjang bunga putih yang indah. Kecemerlangan putih dilepaskan secara instan. Dia menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam keranjang bunga. Adegan yang luar biasa muncul. Ada aroma bunga samar di sekitar keranjang bunga. Uap air putih mengembun dari bunga putih dan berubah menjadi awan putih. Itu berubah menjadi mawar putih pucat dengan kuncup berukuran sekitar 3 meter, yang sangat mempesona. Mawar itu bergetar sedikit di udara, lalu mekar dan melintas ke pintu batu abu-abu. Setelah mawar melintas ke pintu batu, cahaya abu-abu samar muncul di permukaan lagi. Suasananya tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Liu Ming menggumamkan kata-kata seperti dia sedang melantunkan. Tetapi setelah hanya 3 detik, mawar putih yang mekar muncul di permukaan pintu batu, dan dengan cepat mulai layu dan menyusut. Saat bunga layu, cahaya abu-abu di pintu batu juga meredup. Saat mawar putih menghilang, cahaya abu-abu telah menghilang menjadi bintik-bintik cahaya abu-abu. Senjata ajaib pemecah pesona yang diberikan oleh Hao Yue Tongzi ini benar-benar misterius. Setelah Liu Ming diam-diam berseru, dia mengubah gerakan dan meluncurkan lampu hijau ke keranjang bunga. Aroma bunga yang menyegarkan langsung mengelilinginya. Dia hanya merasa tubuhnya dikelilingi oleh uap air putih samar, selain itu, tidak ada yang berbeda. Tetapi jika pembudidaya lain menatapnya sekarang, Liu Ming benar-benar tersembunyi di udara sekarang. Sosok dan auranya tidak bisa dirasakan sekarang. Setelah Liu Ming melakukan semua ini,
dia dengan lembut mendorong pintu batu abu-abu. Setelah pintu batu membuka celah ke dalam yang hanya bisa dilewati oleh satu orang, dia menyelinap ke lereng Hering Roh. Begitu dia memasuki lereng gunung, Yin Qi yang menggigit bergegas ke arahnya, membuatnya gemetar. Yin Qi di lereng gunung lebih dari sedikit lebih tebal daripada di pintu batu. Bahkan seorang kultivator seperti dia yang telah berlatih teknik hantu selama lebih dari 100 tahun merasa sedikit tidak normal. Tanpa banyak berpikir, dia dengan cepat melepaskan pikiran surgawi untuk memindai seluruh sisi gunung, tetapi dia menemukan bahwa sisi gunung itu kosong. Hanya ada lingkaran koridor batu dari bawah ke atas. Ada 10 lapisan. Dia saat ini berada di posisi tengah bawah. Untuk kepuasannya, di ruang besar ini, hanya ada beberapa pion hantu peringkat rendah yang tersebar di koridor batu di setiap lantai. Yang dengan kultivasi tertinggi hanyalah letnan hantu utama pada tahap awal periode kristalisasi. Selain itu, koridor batu di setiap lantai terhubung ke kamar batu yang tertanam miring di dinding batu. Di bawah pintu setiap kamar batu, ada lubang hitam berbentuk setengah bulan berukuran sekitar 1 kaki. Untaian Yin Qi terus mengalir ke ruang batu melalui lubang hitam setengah bulan ini. Jeritan mengerikan datang dari kamar batu ini sebentar-sebentar. Pion hantu peringkat rendah itu sepertinya sudah terbiasa dengan teriakan seperti ini. Mereka hanya berpatroli bolak-balik di terowongan lereng gunung, membuat langkah kaki yang membosankan. Jeritan ratapan dan gema langkah kaki kering ini bergema di gunung yang kosong dan dingin ini, yang sangat menyeramkan. Apakah kakak senior Wu ditahan di sini? Tapi suara-suara ini sepertinya bukan manusia. Sedikit keraguan melintas di mata Liu Ming. Tiba-tiba, aura dingin yang menggigil naik dari bawah, membuatnya berkeringat dingin. Bab 1024, melihat Xiao Wu lagi. Ini adalah, Liu Ming melihat ke bawah tanpa sadar, tetapi dia menemukan bahwa bagian bawah ruang itu gelap gulita. Yin Qi yang kaya yang memenuhi ruang itu sepertinya datang dari bawah. Tepat ketika Liu Ming ingin mengeluarkan pikiran surgawi untuk mengetahui lebih jelas, langkah kaki terdengar dari depan, 2 pion hantu berbaju besi dan memegang perisai kuno berjalan dari koridor batu di atas. Tidak lama kemudian, 1 pion hantu kekar berhenti di depan Liu Ming, menjulurkan hidungnya beberapa meter di depan Liu Ming dan terus mengendus. Hehe, aku sudah memberitahumu bahwa kamu melakukan kesalahan. Tempat ini seperti benteng yang tak tertembus. Bagaimana seseorang bisa masuk? Hanya ada beberapa bau aneh. Anda baru saja mengalami ilusi. Di sampingnya, sesosok hantu dengan lubang sebesar kepalan tangan di wajahnya berkata dengan sinis. Aku mencium sesuatu di sini. Pion hantu kekar berkata dengan sedikit terkejut. Saat kedua pion hantu berdebat, bayangan hitam muncul dari luar angkasa, dan cahaya pedang ungu melintas. Hus-hus, 2 pion hantu periode kondensasi dibunuh secara diam-diam oleh Liu Ming sebelum mereka bisa bereaksi sama sekali. Ada makhluk hantu yang begitu cerewet. Liu Ming diam-diam memfitnah di benaknya, lalu dia menyingkirkan pedang roda pahit dan keranjang tentara hancur, menepuk pinggangnya, dan melepaskan Xier. Begitu Xier keluar dari tas pemulihan jiwa, dia segera berubah menjadi kalajengking raksasa dengan ketinggian sekitar 3 meter. Tanda emas di dahinya melepaskan cahaya keemasan untuk membawa mayat makhluk hantu ke perutnya. Tepat pada saat ini, ada langkah kaki lain tidak jauh. Ada pion hantu yang muncul dari terowongan koridor batu di bawah. Tanpa menunggu perintah Liu Ming, Xier berbalik ke sisi terowongan dan membuka mulutnya. Gus, terdengar suara lembut. Cahaya keemasan membungkus makhluk hantu dan dengan cepat menariknya kembali ke Xier. Teguk-teguk, Liu Ming bahkan tidak melihat wajah pion hantu, dan itu menjadi makanan di perut Xier. Pada saat berikutnya, Liu Ming duduk bersila di tempat, melepaskan pikiran surgawi untuk mencari setiap ruang rahasia. Jika pion hantu mendekat, dia akan menggunakan pikiran surgawi untuk memerintahkan Xier menelannya secara diam-diam. Meskipun pesona ruang rahasia ini tidak rumit, Liu Ming tidak dapat menggunakan pikiran surgawi untuk sepenuhnya mengetahui situasi di ruang batu. Juga, akan sedikit merepotkan untuk masuk ke ruangan satu per satu dan menyelidiki. Untungnya, setelah beberapa upaya, dia menemukan bahwa meskipun pikiran surgawinya terhalang, dia masih bisa merasakan kekuatan hidup di kamar batu, yang akan membantu dalam menyaring ruangan. Namun, dia telah memeriksa sekitar 60 kamar batu yang berputar, tetapi dia tidak menemukan makhluk hidup sama sekali. Sebaliknya,
Tempat di atas memiliki ki hantu yang lebih tebal. Meskipun sosoknya tidak bergerak, ada firasat yang tidak menyenangkan di benaknya. Tepat ketika dia dengan paksa menekan emosinya dan terus melepaskan pikiran surgawi untuk memeriksa ke atas, transmisi suara siar datang dari telinganya. Menguasai. Ada beberapa ruang rahasia di bawah ini. Sepertinya saya merasakan aura pembudidaya manusia. Petik 2. Mendengar ini, Liu Ming melepaskan pikiran surgawi di bawahnya. Setelah sekitar 10 menit, dia mengerutkan kening dan bergegas turun melalui koridor batu. Dia melewati koridor batu spiral lebih dari 10 lantai. Setelah membunuh lebih dari 10 pion hantu berpatroli tingkat rendah dengan kecepatan kilat, Liu Ming akhirnya datang ke koridor batu di dekat bagian bawah. Tempat ini hanya beberapa lusin lantai dari bawah, dan Yin Qi yang mengepul yang naik dari bawah bahkan lebih dingin dan menggigit. Setelah Liu Ming berhenti dan melihat ke bawah, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Kali ini, dia akhirnya melihat situasi di dalam lereng Hering Roh. Bagian bawahnya adalah pusaran udara hitam yang sangat besar. Itu memiliki ukuran beberapa hektar. Udara iblis hitam tebal perlahan berputar seperti pusaran. Liu Ming ingin melepaskan pikiran surgawi untuk merasakan, tetapi dia tidak menemukan apapun di luar pusaran. Dia hanya berhenti sebentar untuk melihat, dan ada perasaan pusing yang samar di lautan kesadarannya. Ini membuatnya kaget. Dia buru-buru menarik kembali tatapannya dan pikiran surgawi, tidak berani melihat lagi. Dia merasa ngeri yang tidak bisa dijelaskan dalam pikirannya. Melihat sekeliling lagi, dia menemukan bahwa di dinding batu di lantai ini, ada sekitar 8 pintu batu yang tingginya sekitar 3 meter. Setiap pintu batu memiliki pesona melingkar yang sedikit berkedip. Berbeda dari sebelumnya, susunan pesona ini berwarna merah tua. Yin Qi naik dari pusaran di bawah, kecuali bagian dari Yin Qi yang keluar dari pintu batu, bagian lainnya kental dan mengalir ke mata arai pesona. Pada saat ini, siar muncul dari udara hitam di belakangnya. Tuan, mayat hantu di sepanjang jalan telah dipindahkan. Siar, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dapat merasakan aura pembudidaya ras manusia. Ini lantai kan? Bisakah kamu merasakan kamar yang mana itu? Liu Ming mengangguk dan bertanya. Yin Qi di sini sudah kaya sampai batas tertentu sehingga dia tidak bisa menentukan kamar batu mana yang menampung para pembudidaya manusia. Vitalitasnya sudah sangat lemah, tetapi itu seharusnya menjadi salah satu dari 2 kamar batu di sisi timur. Setelah memikirkannya, siar berbalik ke satu sisi dan menunjuk kedua kamar batu di sisi timur. Mendengar ini, Liu Ming berkedip dan muncul di depan pintu batu di timur. Dia melambai dan melepaskan senjata spiritual pemecah pesona, Break Army Basket. Setelah dia meluncurkan lampu hijau dari jarinya, cahaya putih keluar dari Break Army Basket. Aliran uap air putih menyembur keluar seperti mata air, berubah menjadi fantasi bunga mawar dan berkedip ke mata susunan pesona. Permukaan pintu batu tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah. Tanda berdarah seukuran kepalan tangan muncul satu persatu, dan mereka berputar di udara. Saat pola mawar putih muncul di pintu dan dengan cepat layu, rune berdarah tiba-tiba runtuh. Pintu batu terbuka ke dalam, dan aliran Yin Qi keluar dari pintu. Liu Ming mengangkat alisnya dan buru-buru melemparkan lapisan pelindung udara hitam di tubuhnya untuk menahan erosi Yin Qi. Setelah beberapa detik, Yin Qi yang dipancarkan secara bertahap melemah, tetapi Yin Qi masih bergulir di seluruh ruangan batu. Baik visinya maupun pikiran surgawinya sangat dibatasi. Tuan, saya akan pergi melihat dulu. Siar muncul di pintu masuk pintu batu dan berkata kepada Liu Ming. Oke, Liu Ming mengangguk dan melepaskan pikiran surgawi pada saat yang sama, memperhatikan lingkungan sekitar. Tuan, ada seorang pembudidaya wanita manusia di dalam. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah beberapa saat, suara bersemangat siar datang dari ruang rahasia. Liu Ming sangat gembira segera. Melalui hubungan mentalnya dengan siar, dia bisa merasakan bahwa aura ini tidak asing baginya. Jika dia menebaknya dengan benar, itu adalah murid kakak perempuannya, Xiao Wu. Dia segera memasuki ruang batu abu-abu. Ruang-ruang batu itu tidak besar, hanya belasan meter. Di tengah ruang rahasia ada pilar batu abu-abu besar. Seorang wanita dengan rambut pendek dan jubah hijau diikat ke pilar batu dengan rantai hitam berlapis-lapis. Matanya terpejam, dan napasnya lemah. Tak perlu dikatakan, wanita ini adalah Xiao Wu. Untungnya,
Tubuhnya sedikit terpengaruh oleh Yin Qi. Ini akan baik-baik saja setelah menghilangkan Yin Qi. Petik 2. Setelah pikiran surgawi Liu Ming tersapu, dia menggumamkan beberapa kata, dan dia meluncurkan 10 pedang spiral hitam Qi untuk mematahkan rantai hitam. Kemudian dia mengeluarkan jimat kuning pucat dari dadanya, meletakkannya dengan ringan di dahi wanita itu dan melantunkan. Sebuah cahaya kuning melayang keluar, berubah menjadi perisai kuning pucat untuk menutupi dirinya. Pada wanita ini, gumpalan abu-abu Yin Qi terus memuntahkan dari tubuhnya dan berkumpul di dalam ruangan. Pada saat yang sama, Xier juga tidak menganggur. Dia melambaikan tangannya untuk melepaskan gelombang angin jernih untuk mengumpulkan Yin Qi. Saat berikutnya, Xier menyedot Yin Qi ini ke dalam mulutnya dengan puas. Cahaya hitam juga sedikit berkedip padanya. Setelah sekitar 15 menit, kelopak mata Xiaohu bergerak sedikit di dalam perisai kuning. Dia membuka matanya perlahan. Kamu, Junior Fellow Magang Liu. Xiaohu terlihat agak kabur, tetapi ketika dia melihat orang di depan, wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Dia berkata dengan lemah. Kakak senior Xiaohu, kamu akhirnya bangun. Melihat ini, Liu Ming dengan cepat membungkuk dan berkata, saya tidak berharap untuk melihat rekan magang saya di sini dalam hidup saya, atau Junior Fellow Magang Liu. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda tahu bahwa saya ada di sini? Xiaohu duduk perlahan dan bertanya dengan lembut. Ini bukan tempat untuk berbicara. Kita harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan mengejar. Setelah Liu Ming mengucapkan kalimat, dia maju dan menggendong Xiaohu secara langsung. Dia meninggalkan ruang rahasia dalam sekejap dan muncul di koridor batu. Rekan muda magang Liu, saya memiliki liontin giok penghindar yin yang diberikan master untuk melindungi tubuh saya, dan saya telah berlatih teknik hantu, jadi saya masih baik-baik saja. Aku hanya sedikit lemah, tapi aku masih bisa berjalan sendiri. Selain itu, orang lain yang tertangkap bersamaku juga harus ditahan di dekat sini. Wajah Xiaohu sedikit memerah. Dia berjuang keluar dari pelukan Liu Ming dan berdiri di samping. Jadi, di antara pintu batu di dekatnya, seharusnya ada rekan magang senior lainnya. Liu Ming berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Karena itu, menurut apa yang dikatakan Xier sebelumnya, kecuali vitalitas yang lemah di ruang batu tidak jauh di depan, sisanya mungkin telah diserang oleh Yin Qi. Kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Setelah berpikir sejenak, dia masih menunjuk keranjang tentara Brek dengan 5 jari. Di keranjang bunga putih, aliran uap air putih menyembur keluar, berubah menjadi mawar putih yang melintas ke pintu batu di depan. Bab 1026, Badai Masuk. Ketika keduanya memasuki kota cahaya emas, mereka membutuhkan banyak upaya untuk masuk ke kota karena token identitas dan barang-barang lainnya pada Xiao Wu telah jatuh ke tangan tentara hantu. Saat mereka melangkah ke Golden Light City, Xiao Wu menggigit bibirnya, dan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Sudah hampir 10 tahun sejak terakhir kali dia pergi untuk melakukan misi. Teman-temannya sudah menjadi makhluk hantu, dan dia hampir menjadi salah satu dari mereka juga. Itu adalah pengalaman paling berbahaya dalam hidupnya. Sekarang dia kembali ke kota, dia merasa seperti berada di era yang berbeda. Kakak senior Xiao Wu, tentang lereng Herring Roh, kamu masih perlu melapor kepada para tetua. Apakah kamu masih bisa melakukannya? Liu Ming melirik Xiao Wu dan bertanya. Tidak masalah. Xiao Wu menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Liu Ming mengangguk. Dia melambai dan membungkusnya dengan udara hitam, lalu mereka terbang menuju menara utama. Di aula menara utama pusat. Salam untuk dua penatua. Liu Ming membungkuk kepada Hao Yue Tongzi dan penatua Gu, dan Xiao Wu juga membungkuk. Kalian berdua tidak perlu sopan. Saya baru saja menerima laporan. Keponakan murid Liu, Anda telah membuat kontribusi lain kali ini. Xiao Wu, aku minta maaf atas penderitaanmu. Hao Yue Tongzi berkata dengan senyum di wajahnya. Liu Ming tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih tetua atas perhatianmu. Xiao Wu menjawab dengan penuh terima kasih. Dia sudah mendengar dari Liu Ming bahwa alasan dia bisa berhasil menyelinap ke lereng Herring Roh adalah karena keranjang tentara penghancur yang dipinjam Hao Yue Tongzi. Keponakan murid Liu, mengapa kamu hanya menyelamatkan keponakan murid Xiao Wu? Apakah semua murid lainnya terbunuh? Penatua Gu bertanya. Aku akan melaporkan ini.
Benteng tentara hantu dari lereng Hering Roh tampaknya mirip dengan benteng tentara hantu biasa. Namun, setelah saya menyelinap ke dalamnya, saya melihat, Liu Ming menceritakan semua yang terjadi di lereng Hering Roh. Ada hal seperti itu, mengubah murid dari berbagai sekte menjadi makhluk hantu seperti zombie. Penatua Gu dan Hao Yue Tongzi saling memandang dengan ekspresi terkejut. Dari analisis intelijen yang mereka terima, mereka sudah menduga bahwa spirit Vulture Slope seharusnya menjadi basis eksperimen pasukan hantu, tetapi mereka tidak menyangka situasinya akan begitu sensasional. Saya telah bertarung melawan zombie yang kehilangan akal sehatnya. Menurut kakak senior Xiao Wu, kebanyakan dari mereka hanya pembudidaya di periode kristalisasi sebelumnya. Setelah berubah menjadi zombie, tubuh mereka kebal dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Mereka tidak lebih buruk dari pembudidaya real pellet state biasa. Liu Ming melanjutkan. Ketika saya ditahan, saya mendengar pion hantu penjaga mengatakan bahwa mereka menyebut para pembudidaya seperti zombie itu, hantu Xiao. Xiao Wu juga menjelaskan. Hantu Xiao. Hao Yue Tongzi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia melirik Gu yang lebih tua yang juga menggelengkan kepalanya. Dia rupanya belum pernah mendengar nama itu. Berapa perkiraan jumlah pembudidaya yang ditahan di sana? Penatua Gu bertanya dengan suara yang dalam. Saya hanya melihat sekilas. Seharusnya ada sekitar 100 orang. Liu Ming mengingat situasi di Spirit Vulture Slope dan berkata. Ketika saya ditangkap beberapa tahun lalu, jumlahnya tidak terlalu besar. Itu hanya meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Xiao Wu menambahkan setelah memikirkannya. Ketika Hao Yue Tongzi dan tetua bermarga Gu mendengar kata-kata itu, wajah mereka tampak serius lagi. Keponakan murid Liu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Anda harus kembali untuk beristirahat dulu. Keponakan murid Xiao Wu, saya melihat bahwa aura Anda tidak stabil. Beristirahatlah di kota sebentar. Hao Yue Tongzi merenung sejenak, lalu dia memerintahkan. Ya, murid akan mundur sekarang. Liu Ming membungkuk dan berjalan keluar dari menara dengan Xiao Wu dengan cepat. Melihat Liu Ming berjalan keluar, Hao Yue Tongzi dan sesepuh yang bermarga Gu tampak sangat muram. Saya tidak menyangka lereng Hering Roh kecil menyembunyikan begitu banyak rahasia. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya mengirim beberapa tim untuk bertindak dengan Liu Ming. Mungkin beberapa murid yang belum menjadi hantu masih bisa diselamatkan. Hao Yue Tongzi berkata dengan sedikit kesal. Bahkan jika kita mengirim orang sekarang, itu akan dijaga ketat sekarang. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Penatua Gu juga menghela nafas. Aku ingin tahu apakah ada situasi serupa di benteng tentara hantu lainnya. Setelah memikirkannya, Hao Yue Tongzi berkata lagi. Seharusnya tidak. Jumlah murid elit yang disebutkan oleh Liu Ming kira-kira sama dengan jumlah murid elit yang hilang dari 4 legiun utama kami dalam beberapa tahun terakhir. Pusaran air Yin Qi yang kuat dan tidak normal yang mereka temukan, menurut perkiraan saya, seharusnya merupakan susunan pengumpulan Yin Qi yang besar. Arai pengumpulan Yin Qi berskala besar seperti itu, pasukan hantu ini seharusnya tidak dapat membangun yang kedua. Penatua Gu berkata dengan sedikit kontemplasi di matanya. Ngomong-ngomong, mari kita laporkan ini ke Master Junior Yao dulu. Kata Hao Yue Tongzi. Penatua Gu secara alami mengangguk setuju. Setelah meninggalkan menara, Liu Ming dan Xiao Wu dengan cepat kembali ke daerah pemukiman di kota. Magang kakak perempuan senior, bagaimana perasaanmu sekarang? Liu Ming bertanya dengan prihatin di udara. Aku baik-baik saja sekarang. Meskipun saya banyak menderita kali ini, beruntung saya tidak menghadapi bahaya apapun. Sebaliknya, tinggal di lingkungan itu untuk waktu yang lama, kekuatan spiritual saya telah banyak disempurnakan. Samar-samar aku bisa merasakan bahwa aku bisa menyentuh kesempatan untuk menerobos. Xiao Wu berkata sambil menghela nafas panjang. Mungkinkah? Hehe, kalau begitu selamat untuk kakak magang senior. Liu Ming terkejut, lalu dia berkata sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, mereka melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Liu Ming segera kembali ke rumah gua pasukan ketujuh dan berlatih di balik pintu tertutup. Di ruang rahasia rumah gua, ada keheningan. Di atas futon di tengah, Liu Ming duduk bersila. Tubuhnya terbungkus kabut hitam, membentuk hitam pekat dengan ukuran sekitar 3 meter. Dari waktu ke waktu, ada helai sutra hitam yang datang dari segala arah, membuat bola tumbuh lebih besar dan lebih tebal. Setelah waktu yang lama,
suara lembut memecah kesunyian di ruangan itu. Seluruh bola hitam runtuh dan berubah menjadi udara hitam yang mengepul. Di udara hitam, 5 naga kabut hitam dan 5 harimau kabut hitam mengelilingi Liu Ming, membuat raungan. Saat berikutnya, semua naga kabut dan harimau kabut kembali ke kepalanya. Dia membuka matanya, dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Meskipun kultivasinya tidak mengalami peningkatan, kekuatan spiritualnya jauh lebih halus daripada ketika dia pertama kali memasuki jalan hantu jahat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di lautan kesadaran, kekuatan spiritualnya juga menjadi lebih halus. Sepertinya kedamaian jalan hantu jahat ini akan segera berakhir. Tiba-tiba, Liu Ming menyentuh dagunya dan menunjukkan tatapan berpikir. Dia juga secara singkat membaca informasi slip giok yang diambil dari benteng gunung raksasa terakhir kali. Itu adalah peta distribusi benteng tentara hantu di berbagai tempat serta kekuatan militer masing-masing benteng. Dia kira-kira bisa menebak apa yang ingin dilakukan sekte dengan informasi ini. Dia sangat merasakan badai akan datang. Sebelum itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Seperti yang diprediksi Liu Ming, tentara cahaya emas dan tentara dari 3 sekte besar lainnya mulai sering menerima berbagai instruksi dari tingkat atas. Tim elit dikirim dari waktu ke waktu untuk menyerang beberapa pangkalan periferal tentara hantu. 4 legiun utama sedang mencari basis periferal dengan pertahanan yang relatif lemah. Setiap pangkalan memiliki paling banyak 1 atau 2 kapten hantu tingkat Real Pellet Stat. Menghadapi serangan yang ditargetkan dari tim elit dari 4 legiun utama, pasukan hantu menderita banyak korban. Dalam waktu singkat, selusin pangkalan ditangkap. Namun, pasukan hantu juga dengan cepat menanggapi ini. Alih-alih mengecilkan pertahanannya, ia mulai memobilisasi pasukannya dalam skala besar. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa kekuatan utama dari 4 pasukan utama dikirim ke luar negeri, mereka mulai dengan putus asa menyerang benteng-benteng periferal dari 4 pasukan utama. Situasi tak terduga ini mengejutkan tingkat atas dari 4 pasukan utama, membuat mereka jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Setelah beberapa diskusi, mereka harus meninggalkan niat untuk menyerang pangkalan tentara hantu untuk sementara dan fokus pada pertahanan saja. Untungnya, pasukan hantu tampaknya tidak berniat untuk masuk terlalu jauh ke dalam lingkup pengaruh pembudidaya manusia. Mereka segera meninggalkan benteng yang direbut, yang membuat tingkat atas dari 4 sekte besar sedikit lega. Meski begitu, situasi di kota cahaya emas berangsur-angsur menjadi tegang, dan pasukan ketujuh secara alami mulai sering menerima berbagai tugas, terus-menerus berlarian di berbagai tempat jalan hantu jahat. Slot yang dikosongkan karena hilangnya pria kekar dengan busur dan pria tua bungkuk di tim asli secara alami digantikan oleh yang lain. Di daerah berbatu puluhan ribu mil jauhnya dari Golden Light City, sebuah menara batu hijau setinggi lebih dari 300 meter berdiri di sini. Bola hitam yang berputar perlahan tergantung di bagian atas menara, berkedip dengan cahaya hitam redup. Ini adalah basis transfer informasi penting untuk pasukan hantu. Pada saat ini di sekitar menara batu, pertempuran kacau terjadi seperti api yang mengamuk. Ratusan tentara-tentara hantu sudah mengepung menara batu di tengah. Legiun dipimpin oleh 2 kapten hantu Real Pellet Stat, 8 letnan hantu di periode kristalisasi masing-masing memimpin barisan untuk mempertahankan 8 arah. Sebagian besar palankes adalah pion hantu tingkat rendah pada periode kondensasi dan tahap utusan roh. Skuad ketujuh tempat Liu Ming berada, dan 2 regu lainnya, ada 20 dari mereka meluncurkan serangan dari segala arah. Untuk sementara waktu, suara pertempuran datang satu demi satu. Dimanapun cahaya itu lewat, langit yang redup diterangi secara transparan dan terang. Dalam hal kekuatan tempur, sisi manusia memiliki 3 pembudidaya negara pelet nyata dan hampir 20 periode kristalisasi kemudian dan pembudidaya negara pelet sudo, sehingga mereka mendapat keuntungan, tetapi pertahanan palankes pasukan hantu yang ketat juga luar biasa. Serangan sengit para pembudidaya manusia semuanya diblokir. Di sebelah barat daya menara batu hijau, Liu Ming tiba-tiba melompat ke udara dan membuat gerakan pedang. Pedang roda pahit bergetar, berubah menjadi cahaya pedang ungu raksasa dan menebas ke depan. Bab 1027, Penyerangan dan Disergap. Melihat ini, seorang letnan hantu dan puluhan pion hantu periode kondensasi segera memuntahkan ki hantu, dan itu mengembun menjadi tengkorak hitam raksasa. Tengkorak itu menembakkan sinar cahaya hitam untuk menahan cahaya pedang ungu.
Ada jalan buntu di udara. Liu Ming menyeringai setelah melihat itu. Saat berikutnya, cahaya perak melintas di tanah di bawah kaki Letnan Hantu, dan kalajengking perak seukuran 3 meter muncul. Itu adalah sihir. Tanda jengger emas di dahi Sier memancarkan cahaya keemasan yang kuat, mengubah tubuhnya menjadi cahaya kemasan. Kemudian, dia menjentikkan kait ekornya dan meluncurkan selusin garis emas ke Letnan Hantu itu. Selusin lubang seukuran kepalan tangan tertinggal di tubuh Letnan Hantu, dan Ki Hantu di sekitar luka menghilang saat luka terus meluas. Letnan Hantu buru-buru berteriak kaget. Namun, Sier menggelengkan ekornya dan menembus kepala Letnan Hantu itu. Jeritan berhenti tiba-tiba di bawah cahaya keemasan, tubuh Letnan Hantu dengan cepat menghilang. Udara hitam tersedot oleh Sier. Makhluk hantu lainnya sudah sangat takut dengan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Sier. Melihat bahwa kapten terbunuh dalam sekejap, mereka menghindar ke samping dengan tergesa-gesa. Tanpa dukungan kekuatan spiritual, tengkorak hitam yang terjerat dengan pedang roda pahit di udara tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Liu Ming membuat gerakan pedang, dan pedang roda pahit bersinar terang. Itu berubah menjadi ratusan bayangan pedang dan jatuh seperti badai. Terdengar suara peluit. Segera, 8 hantu ditembus oleh bayangan pedang. Formasi yang tak tertembus memiliki celah setelah kekalahan di arah barat daya. Rekan muda magang Liu, bagus sekali. Kultivator bermargamin, yang tidak jauh, melambaikan kedua tangannya sambil berteriak. Cahaya pedang abu-abu tumbuh hingga ukuran 30 meter dan menebas. Mata Liu Ming berkedip. Dia membuat gerakan, lalu semua bayangan pedang ungu mengembun menjadi bayangan pedang ungu tebal dan jatuh dengan keras. 2 pedang raksasa, 1 ungu dan 1 abu-abu, memblokir pasukan hantu yang ingin menutupi celah itu. Ketika wanita muda berbaju merah dan pria muda tampan di dekatnya melihat situasi ini, mereka sangat gembira. Pada saat yang sama, mereka datang setelah beberapa kilatan, mencoba yang terbaik untuk menghentikan pasukan hantu dari membentuk Palankes lagi. 2 kapten hantu bingung dengan situasi ini. Mereka memerintahkan pion hantu untuk mati-matian menutupi celah itu sementara mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyingkirkan lawan mereka sehingga mereka bisa terbang untuk membantu. Itu adalah Kapten Real Pelletstead dari 2 regu lainnya yang memegang 2 kapten hantu. Dalam keadaan ini, mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menahan 2 kapten hantu kembali. Tepat pada saat ini, 1 cahaya pedang abu-abu dan 1 cahaya pedang ungu melintas ke pasukan hantu melalui celah. Liu Ming dan pembudidaya bermargamin melakukan teknik fusi tubuh dan pedang pada saat yang sama. Di bawah penutup cahaya pedang abu-abu, pedang raksasa ungu itu tiba-tiba berbalik arah dan menebas secara diagonal ke menara batu hijau. Sebuah gemuruh. Lapisan pesona cahaya hitam muncul dari menara, tetapi di bawah kekuatan petir pedang ungu raksasa, itu hancur setelah beberapa saat. Ketika cahaya pedang ungu menebas menara batu hijau, menara itu pecah langsung dari tengah dan runtuh. Segera setelah itu, cahaya pedang abu-abu muncul dan menembus puncak menara. Bola hitam di atas hancur dan kehilangan auranya. Serangkaian gerakan itu secepat kilat. Sebelum pasukan hantu bisa merespon, menara batu hijau dan pesona di atasnya telah hancur total. Setelah 2 lampu pedang memudar, pembudidaya bermargamin dan Liu Ming muncul di udara. Wajah para pembudidaya ras manusia lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Sebaliknya, sebagian besar makhluk hantu bingung. Kultivator bermargamin dan Liu Ming saling memandang, lalu mereka berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju pembukaan formasi pasukan hantu. Oke. Misi telah selesai. Ayo tinggalkan tempat ini sekarang. Setelah pembudidaya bermargamin keluar, dia berkata dengan cepat. Kapten Min, kita berada di atas angin, mengapa kita tidak melenyapkan semua hantu ini di sini? Wanita muda berbaju merah itu haus darah, jadi dia bertanya dengan bingung. Hantu-hantu ini tidak lemah. Jika kita terus berjuang, bahkan jika kita bisa melenyapkan mereka, korban kita tidak akan sedikit. Selain itu, jika berlarut-larut, mungkin ada bala bantuan dari pasukan musuh lainnya, jadi kita harus mundur sekarang. Kultivator bermargamin memerintahkan. Dalam misi ini, pasukan ketujuh adalah kekuatan utama. Karena pembudidaya bermargamin mengatakan demikian, 2 kapten lainnya tidak banyak bicara. Mereka juga berubah menjadi lampu pelarian dan terbang ke kejauhan. Liu Ming melambaikan 1 tangan,
lalu Xiaer di tanah terbang kembali ke tas pemulihan jiwa. Dia berbalik, membungkus dirinya dengan udara hitam dan berlari pergi. Setelah pembudidaya ras manusia surut ke segala arah seperti air pasang, pertempuran di lapangan dengan cepat berhenti. Dua Kapten Real Pellet State dari pasukan hantu memandangi menara batu yang runtuh dengan ekspresi yang sangat jelek. Mereka tiba-tiba berbalik untuk melihat pembudidaya manusia yang mundur, tetapi mereka tidak mengejar mereka. Mereka tertangkap basah kali ini, dan mereka hampir tidak bisa bersaing dengan Liu Ming dan yang lainnya dengan mengandalkan formasi militer. Dalam keadaan saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang dari ras manusia secara bertahap menghilang ke langit. Setengah tahun kemudian, di atas gunung yang tandus, anggota regu ketujuh berdiri saling membelakangi dalam kelompok, dikelilingi oleh ratusan prajurit hantu jahat. Di antara enam, seorang pria berotot botak dengan palu raksasa dan seorang pemuda kurus-kurus dengan sepasang pisau adalah anggota baru. Sial, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak pasukan hantu? Wanita muda berbaju merah itu mengulurkan cincin merah di tangannya, melepaskan awan api untuk membela diri. Dia berkata dalam kebencian. Hantu-hantu ini benar-benar tidak ada habisnya. Pria berotot botak itu melambai sambil berkata dengan marah. Yang lain juga menyalurkan senjata spiritual mereka untuk menahan serangan seperti gelombang dengan tatapan sedih. Hanya Kapten Min dan Liu Ming yang masih tetap tenang. Untungnya, hanya ada dua kapten hantu di pasukan hantu yang terkepung, dan jumlah letnan hantu tidak terlalu besar, jadi situasinya tidak sepenuhnya tanpa harapan. Liu Ming melihat sekeliling dengan cepat, dan dia menghela nafas sedikit dalam pikirannya. Pasukan ketujuh seharusnya melakukan misi pengintaian sederhana kali ini, tetapi mereka tiba-tiba jatuh ke penyergapan brigade tentara hantu. Untungnya, pasukan hantu tidak membentuk barisan hantu kali ini, jadi situasinya lebih baik daripada saat melakukan misi pertama. Semuanya, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin buruk bagi kita. Saya akan menciptakan kesempatan untuk semua orang nanti. Anda hanya menangkap kesempatan untuk menerobos. Pembudidaya bermarga bibir Min bergerak sedikit dan mengirimkan suaranya ke semua orang yang hadir. Yang lain tergerak setelah mendengar itu. Kultivator bermarga Min segera membungkus dirinya dengan cahaya pedang abu-abu dan menyapu ke depan dalam cahaya pedang abu-abu raksasa 180 meter. Lusinan pion hantu di depan mereka ngeri, tapi sudah terlambat, 30 pion hantu tercabik-cabik oleh sapuan ini. Tidak jauh dari sana, seorang kapten hantu dengan baju besi hijau tertawa aneh, kemudian muncul dengan kedipan di depan cahaya pedang yang diubah oleh kultivator bermarga Min. Itu mengangkat cakar hantu raksasanya, menyerang 5 lampu cakar hitam hijau ke kultivator bermarga Min. Ledakan, lampu cakar dan cahaya pedang menemui jalan buntu. Yang lain juga merespon dengan cepat. Tak lama setelah pembudidaya bermarga Min bergerak, mereka bergegas ke segala arah dengan pemahaman diam-diam. Untuk sementara waktu, suara pertempuran datang satu demi satu. Mencari kematian. Jangan biarkan siapapun pergi, bunuh semua manusia ini. Kapten hantu berambut merah lainnya melihat ini dan memberi perintah dengan keras. Lebih dari 100 hantu di lapisan terluar tiba-tiba melolong serempak. Yinki mereka mengembun menjadi tirai cahaya hitam silinder yang menutupi regu ketujuh di dalamnya. Semua fluktuasi kekuatan spiritual dan berbagai warna cahaya langsung terhalang begitu mereka menyentuh tirai cahaya silinder. Itu bahkan tidak berfluktuasi sedikit pun. Ketika seorang kapten hantu berambut merah melihat ini, ia meraung kegirangan. Itu melintas dan melambaikan dua tangan, meluncurkan bayangan cakar hitam yang tak terhitung jumlahnya pada dua pembudidaya manusia yang lebih dekat. Salah satunya adalah wanita muda dengan gaun merah dan yang lainnya adalah Liu Ming. Wanita muda berbaju merah terkejut dengan penampilan kapten hantu, 4 pakaian merah terbang keluar dan membentuk perisai lampu merah di depannya. Suara berderak datang. Meskipun perisai cahaya menghalangi bayangan cakar, wanita muda dengan gaun merah masih berhenti. Di sisi lain, Liu Ming telah berubah menjadi bola kabut hitam yang berputar cepat. Ketika bayangan cakar hitam mencapai, dia mengubah arahnya dan melarikan diri ke samping. Meskipun beberapa bayangan cakar gelap menghantam udara hitam, ada perasaan memukul sama sekali. Bola kabut hitam menabrak pasukan hantu dalam sekejap mata. Ketika kapten hantu berambut merah melihat pemandangan ini, itu tampak terkejut. Itu menyeduh langkah selanjutnya dengan melambaikan kedua tangan. Pada saat ini, gemuruh datang.
Ledakan yang menghancurkan bumi datang dari pertempuran antara kultivator bermarga Min dan kapten hantu lainnya. Bab 1028, Hantu Etiril dan Batu Darah Hantu. Awan jamur merah terang yang besar tiba-tiba meletus, dan sinar api merah naik ke langit, kolom tiba-tiba naik ke langit dalam ledakan. Untuk sementara, kultivator bermarga Min dan kapten hantu berbaju hijau tidak terlihat sama sekali. Di dekat pertempuran di antara mereka, puluhan pion hantu langsung ditelan oleh sinar api tanpa membuat teriakan. Gelombang kejut besar tiba-tiba menyapu area sekitar 300 meter. Letnan hantu dan pion hantu dengan cepat menghindar. Tirai cahaya hitam silinder juga bergetar seketika. Kapten hantu berambut merah itu sangat terkejut ketika melihat ini. Itu harus mengabaikan pengejaran Liu Ming dan wanita muda itu dan pergi ke pusat ledakan. Pada saat ini, cahaya pedang abu-abu terbang keluar dari sinar api dan mengenai tirai cahaya hitam. Bang! Petik 2. Lubang 6 meter dibuka oleh cahaya pedang abu-abu di tirai cahaya hitam yang tidak stabil. Cahaya pedang abu-abu berkedip lagi dan terbang ke kejauhan. Perubahan ini menyebabkan lubang di tirai cahaya silinder, dan formasi juga kacau setelah disapu oleh ledakan. Tahan formasi. Jangan biarkan yang lain kabur. Melihat ini, kapten hantu berambut merah itu berteriak putus asa. Melihat ini, Liu Ming membuat gerakan, dan pedang roda pahit berubah menjadi bayangan pedang ungu sepanjang 30 meter. Suara mendesing. Cahaya pedang ungu tebal melintas ke arah lubang besar. Pion hantu berubah menjadi debu di bawah cahaya pedang. Kapten hantu berambut merah itu meraung dan melambaikan kedua tangannya. Gelombang cakar hantu muncul, mencoba menghalangi cahaya pedang. Saat berikutnya, cahaya keemasan menyapu. Bon Scorpion dirilis oleh Liu Ming di beberapa titik. Tubuh besar kapten hantu berambut merah itu mengeluarkan suara mendesis setelah menyentuh cahaya keemasan ini, lalu menghindar dengan cemas. Tanpa halangan, cahaya pedang ungu menyala dan menghantam lubang besar yang dibuka oleh pembudidaya bermarga Min pecah. Ledakan. Lubang besar yang semula berukuran 6, tiba-tiba melebar menjadi 15 meter. Pada saat ini, Liu Ming mengubah gerakan, lalu dia membawa CR dan berubah menjadi cahaya pedang ungu, melarikan diri melalui lubang besar. Pada saat yang sama, anggota tim lainnya juga menggunakan kekuatan magis penyelamat hidup mereka tanpa menahan diri. Pemuda itu awalnya tidak jauh dari pembudidaya bermarga Min. Dia mengambil manik bulat hijau dan menghancurkannya. Seekor naga angin hijau membungkusnya dan membawanya keluar dari lubang besar dengan segera. Di sisi lain, pria berotot botak dan pria muda kurus jelek berdiri saling membelakangi. Pria berotot botak itu tiba-tiba berbalik ke satu sisi dan melemparkan palu raksasa di tangannya ke arah lubang besar, lalu dia meludahkan darah ke palu raksasa itu. Dengan raungan yang memekakkan telinga, bayangan palu abu-abu besar tiba-tiba muncul dan membantingnya ke depan. Pria berotot itu melompat dengan raungan keras, menutupi dirinya dengan perisai perak pucat. Dia mengikuti palu besar keluar dari lubang besar sambil mengambil beberapa serangan dari pion hantu. Pemuda jelek dan kurus itu juga tidak mau ketinggalan, dua bilah di tangannya telah berubah menjadi dua bilah lampu. Sinar api hitam merah menyerbu ke arah lubang besar dan melarikan diri darinya. Gerakan wanita muda dengan gaun merah adalah yang paling lambat, tetapi dia juga segera bereaksi. Dia melambai, dan jimat kristal putih terbang keluar dari tangannya. Cahaya putih menyala, dan kristal es tipis yang tak terhitung jumlahnya dengan ketebalan satu lengan ditembakkan ke pasukan hantu di depan. Di bawah penutup kristal es, dia berubah menjadi lampu pelarian merah dan bergegas ke arah lain. Brengsek. Pada saat ini, sosok lain terbang keluar dari pusat ledakan. Itu adalah kapten hantu berbaju hijau yang melawan kultivator bermarga Min. Sepertinya itu telah melalui pertarungan yang buruk. Armor hijau itu retak, dan setengah dari tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Lengan dan kaki kirinya hilang. Deretan tulang rusuk berdarah bisa terlihat di dadanya. Namun, meskipun cederanya serius, tampaknya tidak mengancam jiwa. Matanya dipenuhi amarah. Mata merah darah kapten hantu berbaju hijau menyapu ke segala arah, lalu menatap wanita muda berbaju merah yang belum terbang terlalu jauh. Dengan raungan seperti binatang, tombak hitam sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Itu melemparkan tombak panjang hitam ke belakang wanita muda dengan gaun merah. Wanita muda dengan gaun merah sudah bergegas keluar beberapa puluh meter pada saat ini.
Ketika dia hendak melarikan diri dari pengepungan pasukan hantu, suara melengking yang menusuk tiba-tiba datang dari belakang. Wanita muda itu terkejut. Dia meluncurkan cahaya perak. Sebuah medali perak berbentuk berlian terbang keluar dan diblokir di belakangnya. Setelah melakukan ini, dia melihat ke belakang dan sedikit terkejut. Tidak ada apa-apa di belakangnya. Wanita muda berbaju merah itu terkejut sesaat. Sebelum dia bisa mengerti, suara melengking itu sudah dekat. Tombak hitam yang jaraknya belasan meter mengenai medali perak dengan kecepatan kilat. Cahaya hitam dan cahaya perak saling terkait, tetapi saat tombak hitam bergetar, medali perak itu tertusuk seperti kertas. Kemudian tombak itu melesat ke perut seorang wanita muda berbaju merah dan meledak. Wanita muda itu menjerit, dan tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan daging dan berceceran ke segala arah. Sebelum jiwanya bisa terbang keluar, itu dihilangkan oleh cahaya hitam. Ratusan meter jauhnya, Liu Ming mendengar jeritan dan melihat ke belakang dengan sedikit penyesalan di matanya. Setelah itu, cahaya ungu menyala dan menghilang di udara. 2 tahun kemudian, di suatu tempat di gua bawah tanah yang gelap. Lusinan makhluk hantu gelap seperti hantu melayang-layang di ruang gua, mengelilingi sosok di tengah. Pria itu adalah Liu Ming. Sihir di sampingnya, tanda jengger emas di dahinya memancarkan cahaya keemasan samar, menjauhkan hantu-hantu yang mengambang itu dari Liu Ming bahkan jika mereka tergoda oleh darah Liu Ming. Liu Ming tidak melihat hantu di sekitarnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah maju dan mencari sesuatu di sekitar gua. Setelah berjalan di sepanjang gua selama 1/4 jam, ada semakin banyak hantu di sekitarnya, dan beberapa hantu besar muncul. Tiba-tiba, Liu Ming melihat sesuatu di dinding di sebuah gua tidak jauh. Dia melambai dan meluncurkan cahaya hitam. Bang! Petik 2. Sepotong besar dinding batu hancur, dan batu kristal coklat tua seukuran kepalan tangan jatuh darinya. Garis seperti pembuluh darah bisa terlihat di sana, memancarkan aura khusus yang sedikit berbau seperti darah. Menemukan bagian lain. Dia tampak bahagia. Alasan mengapa dia datang ke gua bawah tanah kali ini adalah untuk mengambil misi pengumpulan dari sekte untuk mengumpulkan beberapa biji batu darah hantu, yang hanya dapat ditemukan di jalan hantu jahat. Meskipun biji ini adalah biji tipe Yin, biji ini mengandung jenis kekuatan spiritual khusus yang berbahaya bagi pasukan hantu. Sekarang perang akan segera terjadi, tentara cahaya emas mengumpulkan mereka dalam jumlah besar. Gua ini adalah tambang batu darah hantu. Sayangnya, ada makhluk hantu halus yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di dalamnya. Meskipun makhluk hantu semacam ini memiliki kecerdasan yang rendah, ia suka menyedot roh pembudidaya, dan tubuhnya seperti bayangan, sehingga serangan normal hampir tidak dapat merusaknya. Karena itu, tidak banyak pembudidaya yang berani datang ke sini untuk mengumpulkan batu darah hantu. Bau batu darah hantu yang terpancar tampaknya telah memicu hantu halus di sekitarnya. Yang lebih besar akhirnya tidak bisa menahan diri dan menerkam ke arah Liu Ming. Liu Ming mengerutkan kening. Dia menepuk bahunya, dan hantu banteng hijau belasan meter muncul dengan lampu hijau. Pergi. Dengan lambaian tangannya, hantu banteng hijau melintas menuju hantu terbesar, membuka mulutnya dan menelan hantu itu dengan pusaran hijau. Hantu itu dimakan meskipun perjuangannya putus asa. Hantu halus lainnya dikejutkan oleh ini, dan mereka segera berhenti dan berbalik. Namun, sebelum hantu halus ini melarikan diri jauh, mereka masih berhenti di dekatnya, menatap Liu Ming dengan tatapan enggan. Tuan, hantu-hantu ini sangat mengganggu. Biarkan aku menyingkirkan mereka semua. Xier cemberut ketika dia melihat hantu-hantu halus yang berkeliaran di kejauhan. Ayo cepat dan kumpulkan batu darah hantu, jangan ganggu mereka. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, hantu-hantu halus ini tidak ada habisnya untuk dibunuh, dan tidak ada gunanya membunuh mereka. Bahkan jika Cehuan Totem bisa melahap mereka, itu akan meningkatkan Cehuan karena kekuatan mereka terlalu rendah. Jadi, dia tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Begitu dia berkata, dia meluncurkan simbol, dan Cehuan Pantasem kembali dan berhenti di atasnya. Xier mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat hantu halus di sekitarnya dengan jejak niat membunuh, dan tanda jengger emas di dahinya sedikit cerah. Setelah Liu Ming menyingkirkan batu kristal coklat tua, dia terus berjalan menuju ke dalaman gua. Melihat ini, Xier meringis pada hantu-hantu halus, dan dia segera mengikutinya pergi. Tuan, setelah kita menyerahkan barang-barang ini,
bisakah kita mendapatkan banyak poin kontribusi lagi? Di kedalaman gua, ada suara samar seorang gadis yang mengobrol. Bab 1029, Benteng Taitian. Waktu berlalu cepat. Sudah 5 tahun sejak Liu Ming datang ke Evil Ghostway. Di daerah dataran 100 mil di utara lembah Black Peak, sebuah benteng raksasa yang megah terletak di sini. Daerah itu 2 kali ukuran kota cahaya emas. Tanda pertempuran di dinding luar seperti lubang besar dan kecil, retakan, seolah-olah menceritakan kepada orang-orang pemandangan masa lalu yang pernah dialami kota ini. Di dinding benteng, ada busur raksasa, ketapel dan peralatan skala besar lainnya berbaris. Ada juga puluhan menara silinder di sekitar benteng. Masing-masing setinggi puluhan kaki dan bertuliskan rune yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah Benteng Taitian, benteng terbesar dari 4 sekte besar manusia di jalan hantu jahat. Di benteng saat ini, tim pembudidaya yang mengenakan baju besi dari legiun utama yang berbeda dapat terlihat berjalan dari waktu ke waktu. Mereka semua tampak serius. Seluruh benteng dipenuhi dengan suasana tegang. Tiba-tiba, ada beberapa peluit dari utara, menyebabkan para pembudidaya yang ditempatkan di dinding benteng utara untuk melihat ke atas. Tidak apa-apa. Tim patroli kembali. Anggota kelompok lainnya menghela nafas lega ketika suara seorang pria parubaya yang mengenakan kostum kapten putih terdengar. Dalam sekejap mata, cahaya pelarian di kejauhan datang ke dinding benteng utara dalam beberapa kilatan. Kapten tim adalah seorang pria parubaya berjubah kuning. Dia hanya tampak berusia 30-an. Wajahnya terlihat sedikit berubah-ubah. Kultivasinya telah mencapai tahap real pellet stage selanjutnya. Ada lebih dari selusin pembudidaya di belakangnya. Mereka mengenakan kostum 4 legiun besar berwarna biru, kuning, putih dan hitam. Mereka semua berada di negara pelet Sudo, tetapi fluktuasi kekuatan spiritual mereka tidak lebih lemah dari pembudidaya tahap awal negara pelet nyata. Oke, pasti melelahkan bagi kalian semua. Kembali dan istirahat dulu, tapi jangan terlalu santai. Kami tidak tahu apakah pasukan hantu akan menyerang di sini. Pria parubaya berjubah kuning berkata dengan suara yang dalam. Ya, selusin pembudidaya di periode negara pelet Sudo mengangguk setuju. Pria parubaya berjubah kuning melambaikan tangannya, dan yang lainnya meninggalkan tembok benteng, hanya menyisakan seorang pria muda berbaju besi hijau. Itu adalah Liu Ming. Dia melihat ke arah benteng Taitian di kejauhan dengan ekspresi bermartabat. Setelah beberapa saat, dia juga terbang menuruni tembok benteng dan berhenti di sebuah rumah batu berbentuk bundar tidak jauh dari tembok benteng utara. Setelah meluncurkan simbol, dia dengan cepat berjalan ke rumah batu. Ini adalah tempat tinggal sementara yang sederhana. Meskipun areanya tidak besar, perabotannya tersedia. Ada beberapa mantra pemblokiran. Itu dianggap sebagai rumah gua kecil yang layak. Liu Ming menghela nafas ringan, berjalan ke tempat tidur, duduk bersila dan merenung. Selama 5 tahun ini, pertempuran antara 4 tentara utama dan tentara hantu menjadi semakin sengit. Pada awalnya, mereka hanya bertarung di daerah pinggiran. 4 pasukan utama mengandalkan keunggulan geografis benteng di berbagai tempat, sehingga mereka masih bisa bertahan tanpa berkeringat. Seiring berjalannya waktu, serangan pasukan hantu semakin sengit. Mereka mulai mengepung kota-kota. Lingkup pengaruh 4 pasukan utama terus berkurang. Sekarang, dari 19 benteng tentara cahaya emas, 8 telah jatuh. Ini sama dengan 3 legiun lainnya. Menghadapi serangan agresif tentara hantu, Sekte Taikang telah mengirimkan 2 bala bantuan berturut-turut, yang nyaris menghentikan invasi tentara hantu. Baru-baru ini, situasi pertempuran telah meningkat. Selain menyerang berbagai benteng, pasukan hantu juga mengumpulkan sejumlah besar pasukan di sekitar kota cahaya emas, kota Haoki, kota penakluk iblis, dan kota boneka, memberikan momentum agresif. Meskipun menurut sudut pandang biasa, setiap 100 tahun atau lebih, pasukan hantu akan melancarkan serangan besar. Meskipun sudah waktunya sekarang, skala pasukan hantu telah jauh melampaui invasi sebelumnya. Omong-omong, asal-usul pasukan hantu ini adalah sebuah misteri. Setelah bertahun-tahun berhubungan, meskipun pembudidaya manusia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan permukaan pasukan hantu, mereka tidak dapat mengatakan berapa banyak kekuatan tersembunyi yang mereka miliki. Menghadapi situasi ini, keempat pasukan utama tidak punya pilihan selain bersatu kembali, memikirkan rencana untuk menghadapi serangan skala besar pasukan hantu.
Benteng Taitian ini adalah pusat terpenting antara kota-kota utama dari 4 legiun utama pembudidaya manusia. Itu tidak boleh hilang, meskipun berada di daerah yang relatif terbelakang. 4 legiun utama baru-baru ini memilih sekelompok orang elit, bersama dengan para pembela yang awalnya ditempatkan di benteng, untuk mencegah serangan diam-diam dari pasukan hantu. Liu Ming dikirim ke tempat ini lebih dari 10 hari yang lalu karena kinerja yang luar biasa dalam banyak misi dalam beberapa tahun terakhir. Saat dia sedang berpikir, ada ketukan di pintu. Dia bangkit dan membuka pintu, hanya untuk melihat seorang wanita berambut pendek dengan baju besi hijau berdiri di luar pintu. Itu adalah Xiao Wu. Tekanan spiritual samar yang datang dari wanita ini telah menembus real pellet state. Setelah melalui cobaan hidup dan mati 5 tahun yang lalu, dia akhirnya mengambil kesempatan untuk menerobos. Setelah periode mundur, dia akhirnya berhasil memadatkan pelet nyata belum lama ini. Awalnya, setelah dia mencapai tujuan ini, dia akan kembali ke Tousan Spirit Mountain Rank, tetapi Evil Ghostway sangat membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, Evil Ghostway kaya akan Yin Qi, yang memainkan peran besar dalam menstabilkan budidaya para pembudidaya hantu seperti Xiao Wu. Jadi, dia memikirkannya lagi, dan dia memutuskan untuk tinggal. Dia juga dikirim ke Benteng Taitian sebagai murid elit. Kakak senior Xiao Wu, Liu Ming disambut dengan senyum. Rekan muda magang Liu, saya pikir sudah waktunya bagi tim patroli Anda untuk kembali. Xiao Wu tersenyum. Mereka berasal dari puncak yang sama. Ditambah insiden di lereng Herring Roh, mereka menjadi sedikit lebih dekat satu sama lain. Mereka biasanya mendiskusikan beberapa pengalaman kultivasi. Tim di mana kakak perempuan magang senior bertanggung jawab atas area barat laut benteng, kan? Liu Ming membiarkan Xiao Wu masuk ke kamar dan bangun untuk membuat tes spiritual. Ya, aku baru kembali kemarin. Untung di sini masih sepi. Belum ada tanda-tanda tentara hantu. Xiao Wu melirik Liu Ming yang sedang membuat teh dan berkata dengan santai. Meskipun pasukan hantu belum muncul di dekat benteng Taitian, beberapa pembudidaya surgawi menjaga di sini untuk berjaga-jaga. Liu Ming dan pembudidaya lainnya yang dikirim kemudian dipisahkan menjadi beberapa tim untuk berpatroli di daerah dekat benteng Taitian. Dalam aroma teh, mereka duduk berhadap-hadapan. Aku ingin tahu bagaimana situasi 4 kota besar sekarang. Aku tidak menyangka akan menghadapi perang skala besar seperti itu hanya beberapa tahun setelah aku datang ke Evil Ghostway. Liu Ming menghela nafas tak berdaya. Meskipun dia ingin mendorong batasnya dengan bertarung dengan hantu di jalan hantu jahat untuk menemukan kesempatan untuk menerobos, dia tidak pernah ingin berpartisipasi dalam perang skala besar seperti itu. Bagaimanapun, dalam perang legiun skala besar, bahkan seorang kultivator memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia mungkin mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Rekan muda magang Liu tidak perlu terlalu khawatir. Benteng Taitian relatif aman di sini. Masing-masing dari 4 legiun utama telah mengirim Grand Elder negara surgawi ke sini, dan ada lusinan wakil tetua negara pelet nyata, beberapa susunan besar dan pesona pertahanan tanpa akhir. Setelah semuanya digunakan, saya percaya bahkan jika hantu mistik datang, akan sulit untuk menembusnya dalam waktu singkat. Itu cukup untuk membeli cukup waktu untuk kedatangan bala bantuan. Xiao Wu sepertinya melihat kekhawatiran Liu Ming. Aku harap begitu. Liu Ming tahu itu, tetapi begitu perang dimulai, tidak ada yang yakin apa yang akan terjadi. Omong-omong, mereka memobilisasi kita di sini, di satu sisi, untuk memperkuat kekuatan pertahanan benteng Taitian ini. Di sisi lain, mereka mungkin ingin menempatkan kita di area yang relatif aman sebagai pasukan cadangan dan pasukan kejutan yang penting. Xiao Wu terus berkata, jika ini masalahnya, setidaknya keselamatan kita harus baik-baik saja untuk saat ini. Liu Ming berkata sambil tersenyum. Dalam perang pembudidaya skala besar, beberapa gelombang pertempuran pertama adalah yang paling brutal, dan para pembudidaya paling banyak mati. Setelah beberapa gelombang pertama selesai, kedua sisi jatuh ke jalan buntu, maka para pembudidaya akan mati jauh lebih sedikit. Ketika Liu Ming mendengar bahwa dia dikirim ke sini untuk mempertahankan benteng Taitian, dia sedikit lega. Sama seperti Liu Ming dan Xiao Wu sedang minum teh dan mengobrol, suara bel terus datang dari segala arah. Suara apa ini? Liu Ming dan Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, dan mereka berjalan keluar.
Suara ini persis seperti suara lonceng penenang jiwa di tengah benteng Taitian. Ada banyak orang di luar, seperti Liu Ming, yang berjalan keluar dari kediaman mereka setelah mendengar bel. Mereka semua tampak terkejut. Setelah bel berbunyi sebentar, perlahan-lahan berhenti. Murid dari semua sekte berkumpul di aula konferensi di alun-alun pusat. Sebuah suara agung terdengar, dan itu terdengar jelas di telinga semua orang. Liu Ming dan Xiao Hu saling memandang tanpa berbicara, dan mereka terbang menuju alun-alun pusat di benteng Taitian. Sepanjang jalan, banyak pembudidaya yang mengenakan baju besi dari 4 legiun utama terbang ke arah yang sama pada saat ini. Semua orang tampak sangat serius. Segera, Liu Ming dan Xiao Hu mendarat di alun-alun terbuka yang besar, di mana sebuah aula batu hijau besar berada. Ketika Liu Ming pertama kali datang ke sini, dia datang ke sini sekali. Segera, dia berjalan ke aula bersama Xiao Hu. Ada hampir 1000 pembudidaya berkumpul di dalamnya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar murid yang ditempatkan di sini tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Mereka sebagian besar berada di keadaan kondensasi, dan hanya sedikit pada periode kristalisasi. Mereka membisikkan sesuatu dengan cemas. Begitu perang dimulai, orang-orang ini kemungkinan akan digunakan sebagai umpan meriam. Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh sekte luar dan murid yang dihukum. Bab 1030, Perang Segera. Para pembudidaya yang berkumpul di aula utama secara kasar dibagi menjadi 4 kelompok. Meskipun 4 legiun utama dikatakan bekerja bersama, mereka masih dalam kelompok mereka sendiri. Ada juga tampaknya permusuhan antara masing-masing kelompok. Di depan aula utama, ada sekitar 30 pembudidaya negara pelet nyata yang mengenakan kostum wakil. Ini adalah para tetua dari berbagai sekte yang dikirim ke benteng Taitian. Mereka semua tampak muram. Liu Ming dan Xiao Hu diam-diam berjalan ke antrian orang-orang sekte Taiking, berdiri di posisi yang relatif depan, dan menunggu dengan tenang. Pada saat berikutnya, para pembudidaya memasuki aula satu demi satu, membuat jumlah orang di aula perlahan mencapai skala ratusan. 10 menit kemudian, dengan suara langkah kaki rendah dan kuat yang datang dari aula belakang, kebisingan di aula menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan janggut hitam tebal dan wajah hitam keluar dari belakang. Setelah berdiri diam, dia melirik ke seberang aula sesuka hati. Ini adalah pembudidaya negara surgawi yang dikirim oleh Sekte Pekerjaan Alam, Penatua Fang. Bibir Xiao Hu bergerak sedikit, dan suara itu terdengar di telinga Liu Ming. Liu Ming mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu dia melihat ke atas dan ke bawah pada pria tua berwajah hitam itu untuk sementara waktu. Dia baru berada di benteng Taitian selama lebih dari 10 hari, jadi dia belum melihat 4 pembudidaya negara surgawi yang dikirim ke sini. Para pembudidaya negara surgawi ini adalah kekuatan inti sebenarnya dari benteng Taitian. Mereka umumnya tidak akan muncul di depan orang luar. Bahkan jika ada instruksi penting yang perlu dikeluarkan, hanya satu orang yang akan muncul. Kami memanggilmu ke sini kali ini karena ada berita penting untuk diumumkan kepadamu. Pria tua berwajah hitam itu tidak berbicara omong kosong. Setelah jeda, dia berkata, kami baru saja menerima kabar bahwa barisan depan pasukan hantu akhirnya mulai bergerak. Saat ini, ada hampir 10.000 pion hantu jahat yang menyerang kota penakluk iblis. Suara lelaki tua itu tidak keras, tetapi jelas terdengar di telinga semua orang yang hadir. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka terkejut. Perang akhirnya dimulai. Selain itu, pasukan hantu di dekat 3 kota utama lainnya juga memiliki beberapa pergerakan. Meskipun pasukan hantu belum ditemukan di dekat benteng Taitian untuk saat ini, kita tidak boleh gegabah. Lewati perintah untuk memanggil semua patroli kembali. Mulai saat ini, semua orang dalam keadaan siaga. Pria tua berwajah hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Ya, ketika semua orang di aula mendengar kata-kata itu, hati mereka bergetar. Mereka sepakat serempak, dan suara itu bergema di seluruh aula seperti gemuruh guntur. Oke, wakil tetua, kamu harus pergi bersama para murid dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Orang-orang yang dikirim dari 4 legiun utama akan tetap tinggal. Ekspresi lelaki tua berwajah hitam itu melunak, lalu dia berkata kepada wakil tetua yang berdiri di depan aula. Wakil tetua segera setuju, kemudian mereka membawa murid yang ditempatkan di bawah yurisdiksi masing-masing dan meninggalkan aula dengan tertib.
Segera, hanya ada sekitar 100 orang yang tersisa di aula, tetapi sebagian besar dari orang-orang ini adalah elit dari berbagai sekte pada periode negara pelet Sudo. Di antara mereka, ada lebih dari selusin pembudidaya tahap awal dan menengah real pelet state. Ini benar-benar kekuatan tempur yang sangat besar. Tidak ada maksud lain untuk meninggalkanmu di sini. Meskipun Anda berdua memiliki kekuatan yang baik, Anda menghadapi perang skala besar. Ini adalah yang paling tidak disarankan untuk bertarung secara terpisah. Hanya dengan bekerja sama Anda dapat mengerahkan kekuatan besar. Berikut adalah beberapa rencana kerjasama yang harus saya sampaikan kepada kalian. Pria tua berwajah hitam itu berkata. Mendengar ini, Liu Ming dan yang lainnya buru-buru memusatkan pikiran mereka dan mendengarkan. Saat benteng Taitian sedang bersiap untuk pertempuran, pasukan hantu di luar kota cahaya emas, kota Haoki, dan kota boneka juga melancarkan serangan. Pertempuran sengit telah benar-benar pecah. Di sekitar kota cahaya emas, itu sudah dikelilingi oleh lingkaran padat Yin Qi hitam. Tiba-tiba, Yin Qi yang padat, yang diam di sekelilingnya, mulai berjatuhan dengan keras. Pada saat yang sama, ada keributan di seluruh kota cahaya emas. Sekelompok pembudidaya dengan baju besi hijau bergegas ke kepala kota dengan kecepatan kilat, dan busur raksasa di tembok kota tiba-tiba memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan. Di bawah penyesuaian pembudidaya di sekitarnya, mereka semua membidik jarak. Di atas kota cahaya emas, sekelompok besar pembudidaya diatur menjadi lusinan barisan kecil yang rapi dan seragam di udara. Setiap palankes terdiri dari lebih dari 20 pembudidaya, dan dipimpin oleh seorang pembudidaya negara pelet nyata. Pemimpin regu ketujuh, pembudidaya bermarga Min, juga memimpin tim kecil saat ini, menjaga samping. Setelah memastikan bahwa timnya sudah siap, dia melihat kota di bawah. Mangkuk keberuntungan raksasa di atas menara utama di kota tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan ke langit, cahaya keemasan menyebar dan membentuk perisai emas setengah lingkaran raksasa dengan menara sebagai pusatnya. Kultivator bermarga Min mengambil beberapa pandangan sebelum menarik pandangannya dan melihat tembok kota lainnya. Bagian tembok kota itu tampak kosong, dan tidak ada seorang pun prajurit di dekatnya. Beberapa penatua dari negara pelet nyata berdiri di sana, termasuk penatua Hao Yue, penatua bermarga Gu. Di antara mereka berdiri seorang lelaki tua berjubah merah dengan mata biru, yang merupakan salah satu pilar kota cahaya emas, pembudidaya surgawi, Yao Fuwen. Sekte Taiking memiliki 3 pembudidaya negara surgawi di Jalan Hantu Jahat. 1 berada di Benteng Taitian, dan 2 lainnya berada di kota cahaya emas ini. Sekarang pertempuran sudah dekat, dengan pembudidaya negara surgawi di sisinya, pembudidaya bermarga Min tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Pada saat ini, langit di sekitar Golden Light City bergemuruh keras. Sosok hitam berangsur-angsur muncul di Yin Qi yang bergulir, lalu mereka berubah menjadi awan hitam yang bergulir. Saat awan gelap mendekat, pion hantu yang padat secara bertahap menjadi lebih jelas, membentang sejauh puluhan mil. Sekilas, setidaknya ada lebih dari 10.000 dari mereka. Namun, selain pion hantu di pasukan hantu, ada juga binatang yin raksasa dengan bentuk aneh. Lebih dari selusin dari mereka tingginya hampir 90 meter, dengan tanduk tajam raksasa di kepala mereka, tanpa mata, dan kulit seperti batu. Mereka membuat raungan memekakkan telinga sambil bergegas menuju tembok kota. Setiap tembok kota memiliki sekitar 3 binatang yin seperti itu. Momentumnya sangat mengejutkan. Menghadapi kemunculan tiba-tiba dari binatang raksasa satu tanduk yin, bahkan pembudidaya bermarga Min merasakan ledakan tekanan mental dan jantungnya berdetak lebih cepat. Di atas tembok kota, lelaki tua bermarga Yao menyaksikan pasukan hantu mendekat di kejauhan, dan dia memberi isyarat. Melihat ini, Hao Yue Tongzi dan yang lainnya mengeluarkan susunan dis satu demi satu dan membisikkan beberapa kata. Lusinan tim di atas Golden Light City tampaknya telah menerima perintah dan menyerbu ke arah binatang yin raksasa pada saat yang sama. Saat tim melaju, mereka tetap dalam formasi, dipimpin oleh pemimpin Real Pelet State. Lebih dari 20 orang berbaris dalam garis yang rapi dan meledak seperti panah raksasa. Di bawah komando susunan dis di tangan para tetua negara pelet nyata di kota, di antara lusinan tim, sinar cahaya ditembakkan ke binatang yin raksasa. Ada suara keras yang menghancurkan bumi. Binatang yin satu tanduk raksasa ini tidak bisa ditembus. Tidak peduli mereka terkena senjata spiritual atau panah raksasa,
kecuali untuk mundur beberapa langkah, mereka sama sekali tidak terluka. Ini membuat semua pemimpin tim terlihat terkejut, tetapi dampak dari binatang yin raksasa ini terlalu merajalela. Jika mereka mendarat dengan terburu-buru untuk memblokir mereka, itu seperti memukul batu dengan telur. Saat berikutnya, binatang yin raksasa ini menerjang serangan yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas langsung di bawah tembok kota di 4 arah tanpa memperlambat, dan mereka menabrak tembok kota dengan tanduk mereka. Dengan suara gemuruh yang terus-menerus, tirai cahaya keemasan besar yang menutupi seluruh kota cahaya emas bergetar hebat di bawah himpitan binatang yin. Cahaya keemasan memudar sedikit. Untungnya, setelah binatang yin raksasa ini menabrak tembok kota, mereka mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah seolah-olah mereka kelelahan. Ini membuat semua orang menghela nafas lega. Namun, momen penundaan ini telah menyebabkan pasukan hantu ke segala arah maju pesat. Dalam sekejap mata, jarak antara tentara cahaya emas dan tentara hantu berjarak kurang dari beberapa ratus meter. Dalam pasukan tertentu, pembudidaya bermarga Min melihat pasukan hantu yang semakin dekat, dan dia mengeluarkan bendera hijau dan membiarkannya menggantung di atasnya. Cahaya hijau samar menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia melemparkan pedang terbang abu-abu, berubah menjadi cahaya pedang raksasa sepanjang 30 meter dan melesat ke depan. Setelah melihat itu, 20 anggota regu juga mengeluarkan bendera hijau dan membungkus diri mereka dengan lampu hijau. Kedua-puluh bendera hijau berdengung tanpa henti, dan irama suaranya umumnya sama seolah-olah mereka saling bergema. Bendera di atas kepala pembudidaya bermarga Min bersinar terang, dan kekuatan spiritual lebih dari 20 anggota regu terhubung satu sama lain melalui bendera formasi ini dan memasuki tubuh pembudidaya bermarga Min. Dengan peluit pedang yang jelas, cahaya pedang abu-abu berubah menjadi pedang raksasa 600 meter dan menebas pasukan hantu dari jauh. Sebuah gemuruh. Tempat di mana cahaya pedang jatuh. Meskipun lusinan hantu di depan mencoba melawan, mereka menghilang tanpa jejak dalam cahaya pedang, dan kemudian cahaya pedang abu-abu besar tiba-tiba meledak. Dengan suara keras yang menghancurkan bumi, ki pedang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, menebas jalan besar di pasukan hantu. Makhluk hantu dan binatang yin di dekatnya langsung dicincang menjadi daging oleh pedang ki. Bagus. Kultivator bermarga Min sangat gembira ketika dia melihat kemenangan di depannya. Tidak jauh dari pasukan mereka, pria berotot berwajah merah bermarga Mu dari pasukan ke-9 juga memimpin lebih dari 20 pembudidaya untuk bertarung dengan sekelompok besar pion hantu. Pria berotot bermarga Mu juga memiliki bendera hijau yang sama di atasnya. Dia mengerang dan membuat gerakan, 2 kapak belati merah menyala dan berubah menjadi 2 ular sanca api sepanjang 30 meter. Bendera di atas pria berotot bermarga Mu bersinar dalam cahaya hijau, kemudian ular sanca api tumbuh hingga ukuran 300 meter dan menyerang pasukan hantu. Bis-bis. Semua hantu dan binatang yin menjerit dan berubah menjadi kok. Regu lain juga menggunakan berbagai cara untuk melancarkan serangan cepat dan kekerasan. Untuk sementara waktu, dengan bantuan bendera hijau, kekuatan spiritual masing-masing regu dikaitkan dengan pemimpin mereka. Serangan mereka dibuff beberapa kali. Tentara hantu tertangkap basah. Mereka menderita kerugian besar pada awal perang. Bab 1031, Abnormalitas. Di tembok kota-kota cahaya emas, Hao Yue Tongzi dan para tetua lainnya sedikit lega saat melihat pemandangan ini. Bendera penuntun spiritual yang dibuat oleh Penatua Yao ini benar-benar menakjubkan. Mereka dapat memusatkan kekuatan spiritual seluruh pasukan pada kapten dan meningkatkan kekuatan serangan beberapa kali. Metode ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hao Yue Tongzi berkata dengan kagum. Di alam kultivasi, ada cara untuk menghubungkan kekuatan spiritual seperti ini, tetapi ini membutuhkan pesona yang sangat kompleks dan hanya mungkin dalam kondisi yang sangat keras. Misalnya, para kultivator ini harus berlatih teknik yang sama, dan mereka harus berlatih bersama untuk waktu yang lama. Sungguh menakjubkan bahwa efek ini dapat segera dicapai hanya dengan satu set bendera. Kekaguman Hao Yue Tongzi benar-benar datang dari lubuk hatinya. Mata para tetua lainnya yang melihat lelaki tua bermarga Yao itu juga penuh kekaguman. Bendera penuntun spiritual ini cukup berhasil, tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu fleksibilitasnya yang buruk. Masih perlu ditingkatkan. Pria tua bermarga Yao menggelengkan kepalanya dan tersenyum puas. Hanya barisan depan pasukan hantu yang menderita beberapa korban.
Mereka pasti akan melawan. Perhatikan baik-baik situasi pertempuran. Pria tua bermarga Yao dengan cepat menghilangkan ekspresi sombongnya dan berkata dengan cara yang berbeda. Ya, Hao Yue Tongzi dan yang lainnya buru-buru setuju. Tidak lama setelah Penatua Yao mengatakan itu, pasukan hantu dengan cepat membuat beberapa gerakan seperti yang diharapkan. Suara klakson rendah datang dari belakang pasukan hantu di sisi kultivator bermarga Min. Hantu dan binatang Yin berhenti setelah mendengar klakson, dan mereka membentuk formasi pertahanan. Segera setelah itu, teriakan datang dari formasi tentara melingkar yang terdiri dari ratusan hantu di bawah. Ki hantu hitam meledak dan mengembun menjadi beberapa tentakel hitam besar. Tentakel hitam menamparkan pasukan pembudidaya manusia di dekatnya dengan angin yang menusuk. Ini adalah pasukan yang dipimpin oleh kultivator bermarga Min. Kultivator bermarga Min mencibir dan memberi isyarat. Cahaya pedang abu-abu muncul dan menyapa tentakel yang tebal. Cahaya pedang abu-abu tumbuh hingga ukuran 300 meter dan dengan mudah memotong satu tentakel hitam. Suara mendesing. Tentakel lainnya berbelok aneh, melewati pembudidaya bermarga Min dari beberapa arah dan menyapu ke arah anggota pasukan di belakangnya. Beberapa suara tajam. Tepi tentakel tersebar menjadi sutra hitam pekat dan menutupi 20 anggota regu. Serangkaian jeritan mengerikan terdengar. Karena para murid di belakang berkonsentrasi untuk menuangkan kekuatan spiritual ke pembudidaya bermarga Min di depan, di bawah penetrasi beberapa sutra hitam, 8 pembudidaya penuh dengan lubang. Meskipun mereka nyaris tidak mempertahankan tempat vital mereka, mereka masih kehilangan kekuatan tempur mereka. Kultivator bermarga Min terkejut. Dia membuat gerakan dan meluncurkan beberapa simbol. Pedang abu-abu raksasa itu terbelah menjadi beberapa lampu pedang raksasa yang identik. Itu adalah teknik Sword Light Split. Puff puff puff. Serangkaian suara teredam datang. Beberapa tentakel terputus. Kultivator bermarga Min mendengus dingin dan melambaikan kedua tangannya. Segera, bayangan pedang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi mereka sekali lagi mengembun menjadi cahaya pedang abu-abu raksasa sepanjang 300 meter. Cahaya pedang abu-abu raksasa meledak dengan suara gemuruh yang teredam, menebas ke arah formasi tentara hantu melingkar di bawah. Suara mendesing. Bunga gas hitam muncul dari formasi pasukan hantu dan mengembun menjadi tirai cahaya hitam berbentuk perisai tebal. Suara robekan datang. Tirai cahaya perisai hanya bertahan selama beberapa detik sebelum dihancurkan oleh cahaya pedang raksasa. Cahaya pedang abu-abu terus membanting formasi pasukan hantu dengan momentum yang mendesak. Dengan suara keras, ratusan hantu ditelan oleh cahaya pedang abu-abu hampir dalam sekejap mata. Mereka berubah menjadi potongan-potongan bahkan tanpa satu teriakan pun. Setelah mengalahkan formasi pasukan hantu ini, susunan cakram putih di lengan kultivator bermarga Min tiba-tiba melintas. Sebuah suara datang darinya. Min Rong, cepat dan dukung tim di timur laut di belakangmu. Kultivator bermarga Min melihat ke timur laut setelah mendengar itu. Ada formasi besar yang dibentuk oleh ribuan hantu, bertarung dengan 2 regu pembudidaya manusia. Para pembudidaya manusia bahkan sedikit dirugikan. Dengan lambaian satu tangan, pembudidaya bermarga Min segera terbang menuju tempat itu dengan selusin anggota regu yang tersisa. Di seluruh medan perang, para pembudidaya manusia berada di atas angin karena lokasi geografis mereka yang menguntungkan dan persiapan mereka untuk menyerang. Tentara hantu mampu melawan dengan menggunakan formasi, tetapi formasi tentara tidak bisa bergerak, sehingga mobilitasnya sangat berkurang. Mereka dikalahkan secara terpisah oleh pembudidaya manusia. Adapun binatang Yin itu, meskipun masing-masing dari mereka memiliki kekuatan serangan yang luar biasa, di bawah serangan berantai dari tentara cahaya emas, mereka dibunuh satu persatu. Perang berlangsung selama beberapa jam, dan tiba-tiba terdengar suara klakson dari belakang pasukan hantu. Semua hantu dan binatang Yin di medan perang segera mundur seperti air pasang. Di kota cahaya emas, beberapa tetua yang bertanggung jawab atas komando medan perang buru-buru mengirim pesan, mencegah regu mengejar. Orang tua bermarga Yao melihat ke arah mundurnya pasukan hantu dengan tatapan kontemplatif. Dalam pertempuran ini, kami memiliki kemenangan besar. Tidak hanya moral kami sangat meningkat, tetapi kami juga sangat meredam semangat pasukan hantu. Melihat ini, para tetua seperti Hao Yue Tongzi menghela nafas lega dan berkata dengan gembira di wajah mereka. Ini hanya kemenangan kecil. Jangan terbawa olehnya. Saya khawatir pertempuran yang sangat sulit masih akan datang.
Serangan oleh pasukan hantu ini agak aneh. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Orang tua bermarga Yao berkata, lalu dia terbang kembali ke kota cahaya emas. Hao Yue Tongzi, tetua bermarga Gu dan yang lainnya segera tutup mulut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tidak butuh waktu lama bagi para pembudidaya dari luar kota untuk terbang kembali satu demi satu. Dalam pertempuran ini, jumlah korban dari tentara cahaya emas kecil, yang dapat dikatakan bahwa itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Untuk sementara waktu, moral para pembudidaya meningkat tajam. Pada akhir pertempuran tentara cahaya emas, di luar kota Wayang dari Sekte Pekerjaan Alam, hampir 1.000 murid Sekte Pekerjaan Alam mengendarai ratusan kapal terbang besar, mobil terbang, dan binatang boneka raksasa dari berbagai bentuk untuk bertarung dengan lebih dari 10.000 roh jahat. Kapal terbang besar itu berbentuk seperti kapal perang besar berbentuk bulan sabit. Setiap kapal perang memiliki panjang sekitar 90 meter. Ada sekitar 10 murid Sekte Pekerjaan Alam di kapal, dan ada deretan lubang yang mirip dengan moncong senjata di setiap sisi kapal terbang. Dari waktu ke waktu, sinar cahaya tebal diluncurkan dari waktu ke waktu. Dibandingkan dengan kapal terbang, mobil terbang itu jauh lebih kecil. Setiap mobil hanya 1/10 ukuran kapal terbang, tetapi gerakannya lebih fleksibel. Itu juga bisa menembakkan sinar cahaya raksasa. Setiap sinar cahaya dapat menyebabkan ledakan hebat dan ledakan jeritan hantu. Anggota badan yang terputus tersebar ke segala arah. Serangan pasukan hantu sebagian besar dipertahankan oleh perisai cahaya di dinding luar kapal terbang. Semua kapal terbang besar, dibandingkan dengan 5 binatang boneka raksasa, tampak sedikit tidak berarti. Binatang boneka ini tampak mirip dengan kera raksasa. Mereka kebal. Kedua lengan mereka seperti pilar raksasa. Setiap ayunan tampak sangat lambat, tetapi bisa menjatuhkan selusin hantu, lalu mobil terbang di belakang akan menembakkan sinar cahaya ke arah mereka. Dari keseluruhan situasi di medan perang, pembudidaya Sekte Pekerjaan Alam memiliki keunggulan mutlak. Pada saat ini, ada suara klakson bernada rendah dari bagian belakang pasukan hantu, dan semua hantu dengan cepat mulai mundur. Banyak pion hantu yang terlambat untuk melarikan diri dihancurkan oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, pasukan hantu menghilang di kejauhan. Melihat ini, semua pembudidaya Sekte Pekerjaan Alam bersorak. Pada platform setinggi 300 meter di kota Wayang, seorang pria parubaya dengan rambut putih mengawasi dari kejauhan ke arah pasukan hantu dievakuasi dan mengerutkan kening. Adegan yang hampir sama terulang di kota Haoki dan kota penakluk iblis. Meskipun kota-kota utama dari 4 legiun besar semuanya dikepung oleh pasukan hantu, hasilnya adalah para pembudidaya manusia memenangkan kemenangan besar dan mendorong mundur pasukan hantu. Berita tentang kemenangan 4 pasukan manusia utama dalam pertempuran pertama dengan cepat disampaikan. Orang-orang dari benteng Taitian secara alami mengetahuinya dengan sangat cepat. Semangat mereka dibanggakan untuk sementara waktu. Di benteng Taitian, di tempat tinggal sementara, Liu Ming sedang duduk bersila di atas kasur. Sebuah cermin emas berukuran sekitar 1 kaki tergantung di depannya. Dia terus meluncurkan simbol ke dalamnya, mencoba untuk menyempurnakan item ini. Rekan muda magang Liu, apa pendapatmu tentang berita ini? Xiao Wu sedang duduk di kursi kayu di seberangnya, melihat kehalusan Liu Ming sambil memegang slip pesan giok. Saya tidak menyaksikan pertempuran sengit, jadi saya tidak bisa membuat penilaian berdasarkan pesan belaka. Namun, menurut saya, serangan pasukan hantu ini tidak sederhana. Mereka menyerang semua 4 kota dan semuanya mundur. Ini aneh. Liu Ming membuka matanya dan berkata begitu. Junior Fellow Apprentice Liu berpikiran sama denganku. Pasukan hantu seharusnya tidak begitu tanpa tujuan. Mereka seharusnya memiliki semacam rencana khusus yang tidak diketahui. Mata Xiao Wu menunjukkan ekspresi kontemplasi. Serahkan hal-hal ini kepada orang lain untuk dipikirkan. Mari kita bahas kerja sama taktis yang dikatakan Senior Fang. Liu Ming tidak terlalu memikirkannya, dan dia mengubah topik pembicaraan. Itu benar. Bahkan jika situasi pertempuran tidak menguntungkan, hanya para tetua surgawi yang bisa mengkhawatirkannya. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Wu mengangguk lega setelah terkejut.